Halo saudara-saudara. Halo, saudara. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Ridwan Remin. Luar biasa. Padahal nama aslinya Muhammad Ridwan doang. Muhammad Ridwan. Remin nama bokap, Kang. Oh, jadi itu nama bokap. Nama bokap. Terus lu memutuskan memakai nama bokap buat nama panggung. Buat nama Twitter tadinya. Gara-gara Bagus aja RR gitu. Kan kalau di Twitter tuh gua suka fontnya kalau huruf kecil semua kan nggak jomplang gitu. Ridwan Iya, Remin tuh kayaknya bagus ditulisnya gitu. Gitu nama. bokap masih ada. Masih ada. Terus apa kata dia setelah tahu namanya dipakai? Nggak pernah ngobrol sih. Yang nggak tahu juga emang ya namanya nggak sengaja. Iya, mungkin salah juga sih. Sebenarnya kalau disebut tuh bukan Remin tapi Remin kalau orang Remin. Sunda. Iya. Oh, Ridwan Remin Iya, sebetulnya. nama bokapnya Remin. Haji Remin. Oh, Haji Remin. Iya. Tapi Cuma karena anak stand up kan sok-sok Inggris, ini Ridwan Remin gitu. kenapa nggak pernah dikoreksi? Iya nggak apa-apa juga gitu. Kan dulu nggak nyangka bakal jadi kayak gini. Orang ini mah panggilan open mic aja gitu kan di open mic. Kan waktu masuk Kompas kan itu ada momen buat memperbaiki itu. Iya kalau di Kompas udah kelamaan Kang. Jadi open mic dipanggilnya Ridwan Remin, terus ikutan lomba juga ya karena udah Ridwan Remin nggak bakal juara ini, nggak taunya juara. Diundang Metro nggak bakal dipanggil lagi, nggak taunya dipanggil lagi gitu. Tapi iya sampai sekarang bokap nggak pernah ngomong itu kok nama gue jadi Remin. Nggak pernah. Karena emang jarang ngobrol kan. Kenapa? Nggak harmonis. Emang nggak akrab aja. Bukan keluarga yang suka apa-apa diobrolin. Tapi keluarga baik-baik aja. Baik-baik aja. Bukan yang broken home. Bukan, aman. Cuma yang nggak ngobrol. Iya, emang dari kecil emang jarang ngobrol ini. Kalau sama nyokap tuh masih suka ngobrol. Kalau sama bokap tuh kesannya udah takut duluan dari kecil. Jadinya segen. Galak emang dia. Karena sekalinya ngobrol pasti ngomel sih. Dulu waktu kecil. Ngomel karena mandi di kali, ngomel karena nggak sekolah gitu. Kerjaannya apa bokap? Supir Indosemen dulu. Oh, Indosemen. Dulu. Iya. Terus sekarang udah di rumah. Iya, gue tahu Warung. Indosemen karena Ridwan dan saya ternyata satu kampung. Iya. Karanggan, Gunung Putri, Kabupaten Karanggan. Bogor. Iya. Gue baru tahu dekat ya rumahnya. Dekat, sama-sama Gunung Putri, sama-sama turun di Jalan Cagak. Iya di Cagak. Pernah dipalak nggak di Cagak? Nggak pernah. Karena kan yang jadi calo-calonya tuh kenal semua Kang, orang-orang kampung. Oh, plus lu mah ada lahir tahun 9, 92. begitu remaja umur berapa ya? 9 berapa tuh remaja tuh? Pokoknya Tahun mulai main ke Cagak aja tuh ya 2003 2004 sih. udah nggak sangar dulu. Iya, cuman masih gap-gap. Kan dulu ada gang buntu sebelah sana, Cagak sebelah sono, sama anak kampung sini itu tuh masih suka Berantem. kalau momen-momennya ada kayak bulan puasa, perang sarung, ujungnya tawuran gitu. Iya ya, dulu tuh yang serem tuh yang Cagak itu tuh di depan banget tuh yang gang begitu masuk Cagak. Iya, gang buntu namanya atau gang tempe apa pokoknya Cagak tapi nyebrang dia. Oh, yang dekat pabrik. Iya, Bukan Cagak-Cagaknya. Iya, kalau Cagak kita kan komplek-komplek. Iya, sama ada kampung di situ tuh sebelum masuk komplek tuh. Iya, masih slow-slow lah orang-orangnya kalau yang kesini. Warga ini yang nonton nggak ngerti. Ini sangat internal ya. Oh, tapi apa teman-teman yang calo-calo itu teman, jadi aman. Iya, ada yang temennya teman, ada yang saudaranya, jadi setongkrongan. Iya. Sampai sekarang tuh kalau lagi naik mobil, kalau mau ngasih duit ke calonya suka, lu ya udah nggak usah gitu. Tapi kadang saya jadi nggak enak, jadi harus ngelebihin, harusnya ngasih GoPay jadi 2.000. Iya, karena kenal. Iya. Nih, biar kenyang hari ini. Nyokap apa kerjaannya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tahu gue sih nggak kerja. Berarti di pesantren tuh gara-gara apa? Apa gara-gara bokap, nyokap, apa gara-gara apa ikut pesantren? Emang budayanya sih kayaknya ya, anak-anak di kampung gua di Karanggan itu kalau udah lulus SD masuk pesantren gitu.
Dulu kan sekolahnya aja 2 kali, pagi SD, Iya, siang madrasah. Madrasah, belajar ngaji. Habis malam ngaji baru 3 kali Kang. Kecil tuh soleh saya. Sekarang Solihun. Ya pokoknya rajin lah, waktu kecil tuh dicekokin banget gitu sama yang gitu-gitu. berarti kan open mic tuh ke Kodia. Ke kota, Iya, Kota Madia kan? Kota Madia mah Cibinong. Oh, di Cibinong. Cibinong Kota Madia, Bogor kota. Oh, sebut stand up kok stand up Bogor tuh stand up Kota Bogor. Iya, sana Kota Bogor. Stand up Cibinong, stand up Ada lagi sana Cibinong. Itu hitungannya kabupaten sih. Iya kan? Yang nyebut Cibinong Kota Madia tuh kayaknya orang Cibinong asli aja sih. emang Yang Cibinong tahu Kota Madia. Kota Madia. Dulu mah kecamatan Kota Madia kan? Kota Madia Cibinong. Iya. Masa sih? Iya. Udah selevel Bogor. Iya. Masa? Kota Madia. Sebutannya gitu, Cibinong tuh Kota Madia. Kalau Tapi Bogor kan kalau Kota Madia mau wali kota. ya nggak tahu dari dulu gitu, pokoknya gue taunya. Oh, gua mah taunya Nggak Cibinong. tahu sekarang udah berubah lagi. Taunya Cibinong kecamatan, Kota Madia tuh Kota Bogor kan, kalau kita kan Kabupaten Bogor, kalau Bogor Kota kan Kota Madia Bogor. Nggak tahu, pokoknya ada yang dulu gue tahu aja Cibinong tuh Kota Madia nih, Cibinong gitu. Berarti pesantren teh beda dengan madrasah. Beda, pesantren kan memang ini mondok, Di Karanggan ada. bukan di Lewiliang saya. Oh, lu bilang. Berarti berapa tahun tuh nyantri? Seminggu. 2 minggu lah sama iseng-iseng 2 minggu. Ternyata emang nggak nyaman, emang nggak cocok aja. Tapi sekolah madrasah. Akhirnya setelah 2 minggu pesantren kabur kan dari Lewiliang sendiri pulang ke Gunung Putri naik angkot. Ngerti angkotnya? Nanya-nanya. Alasannya dulu ini mau nyari-nyari barang-barang buat ospek. Jadi udah kan kalau pesantren tuh kita sebelum sekolah udah di situ dulu seminggu lebih tuh untuk menjajal kamar, kenalan gitu. Sebelum mulai. Nah, minggu keduanya tuh udah ospek, minggu ketiganya sekolah gitu. Dan gua hari pertama sebelum ospek tuh izin ke pasar beli barang-barang. Gua nanya-nanya, ke pasar naik angkot apa, angkot ini. Kalau angkot yang lain kemana? Cuma pengen tahu ke Cibinong naik angkot apa sebenarnya. Oh, yang gitu. penting mah udah nyampe Cibinong mah gampang lah ya. Iya, karena gue tahu lah, udah pernah dari Cibinong naik 08 kan, dari Bogor juga 08 udah nyampe Citerep gitu. Udah naik 32 tuh dari Lewiliang. Gitulah. Terus nyampe rumah gimana? Nyampe rumah ya gitu. Kan ditanyain, kok kamu pulang? Sebelumnya tuh misalnya gue pulang Minggu, hari Sabtunya tuh gue udah ngamuk-ngamuk di pesantren, bokap udah dateng. Ngamuk-ngamuk gimana? Pengen pulang. Oh, nggak betah. Nggak betah. Nangis gua di pesantren. Untung masih kecil. Kelas 1 SD berarti ini kan? SMP. SMP. Iya. Terus akhirnya pas dia nyampe pulang udah ya udahlah, emang dari kemarin udah pengen Iya, pulang. udah ngamuknya dari. Cuma nggak nyangka aja pulang sendiri gitu. Cuman ya udah didiemin. Baru disekolahin ke madrasah akhirnya karena udah pada tutup. Oh. Sekolahnya kan pendaftaran. SMP teh. Jadi madrasah sanawiyah ya. Kalau SMP madrasah aliyah Madrasah Sanawiyah MTS. Kalau SD madrasah ibtidaiyah. Iya kan, kalau Iya, selevel SD tuh madrasah ibtidaiyah, Iya. SMP madrasah sanawiyah, SMA madrasah aliyah. Iya. SD gua nggak tahu, soalnya nggak pernah. Kayaknya jarang juga ada yang SD-nya madrasah. Madrasah ibtidaiyah itu namanya. Oh, nggak dimarahin pulang. Iya, udah marahnya udah pas kemarin hari Sabtu. Nahan-nahan, udah nggak usah pulang gitu. Nggak betahnya kenapa? Karena ya nggak bisa main, nggak bisa hidup yang teratur itu. Kalau di pesantren tuh bangun harus jam 4 itu udah maksimal bangun. Terus mandi, sholat subuh, terus ngaji, makan harus jam 6. Terus ngapa-ngapain, bersih-bersih kamar segala macem. Ntar zuhur sholat lagi, asar sholat lagi, mandi lagi, maghrib sholat lagi, beres maghrib ngaji lagi sampai isya, sampai malam jam 10 udah harus tidur gitu tiap hari. Padahal baru 2 minggu udah. Iya, dan gue nggak biasa kan, biasanya tidur udah malam begadang gitu, jam 12 tuh belum ngantuk. Tapi jam 4 harus udah bangun kan, tersiksa lah batin. Tapi ada positifnya nggak 2 minggu itu ngapain? Yang bisa diambil pelajarannya?
Gua tahu caranya masak mie ada bungkusnya, Kang. Dicampur. Jadi enggak, jadi masak mie kan kalau di pesantren itu pakai ini baso, panci baso. Iya, biar sekalian berapa bungkus Iya, dibungkus sama plastiknya. Iya, itu Itu pelajaran. Sampai rumah gue masih gitu, kalau bikin mie 2, 3, jadi satu panci disobek seret, kita mau bungkusnya masuk. ya itu cara-cara tukang Indomie biasa itu kalau masak ada 10 porsi atau 5 porsi dicemplunginnya pakai bungkus. Bungkusnya. Biar adil. Iya, biar nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Iya. Dan biar keciri, ini mie goreng, ini mie rebus gitu. Dan zaman sekarang mah kayaknya kalau ada yang nyampur sama bungkusnya nggak dibeli ya. Iya. Dulu mah nggak ngerti. Dulu mah nggak ada corona. Oh, itu pelajarannya. Pelajarannya itu doang selama seminggu di pesantren. Lu berapa bersaudara? 2 sama adik. Ada umur? Umur berapa ya? Belasan sih, tapi kayaknya beda 6-7 tahun dah. Ada yang nggak dimasukin pesantren? Enggak, karena tahu guanya gini, Oh, kayaknya abangnya juga nggak betah. iya, kayaknya enggak. Jadi langsung SMP. SMA di? SMA plus PGRI Cibinong. Oh, yang di sebelah SMA 1. Belakang, di Oh, belakang. belakang. Oh, kalau SMA 1 Cibinong, belakangnya SMA PGRI. Iya, jadi gua harus masuk ke gang dulu 10 Iya, gang. menitan jalan. Yang ada lapangan bola itu ya? Iya, lapangan bola Citra Buana apa nggak salah. Iya, kalau sedekat SMP 1 Cibinong kan? Iya, Iya bukan? SMP 1, SMA 1. itu pinggir jalan. Iya kan? SMP 1 Cibinong, SMA 1 Cibinong. Nah, Ini gua masuk belakangnya. gang. Iya, iya Iya. tahu yang jalan kecil. Tapi gedean sekolah gua sekarang. Bagusan sekolah gua. Iya. Iya, cuma nggak negeri aja. Nah, lu tuh ngelihat stand up siapa ya yang maksudnya bikin lu, aku pengen nyoba deh. Suci 1 sih pertama Suci banget 1. lihat tuh Kompas TV. Heeh. Karena dulu Kompas TV baru, terus tayangannya kayak anti mainstream gitu kan. Ih, apa nih? Dulu kan acara yang motret-motret, siapa Iya. tuh di Kompas TV bagus gitu, kuliner apa. Salah satunya ada hiburan stand up, Suci itu. Ini apaan sih orang gitu? Kok ngedumel dilombain? Iya, terus kayak dulunya juga pengen ikut-ikut api gitu, seneng nonton lawak tuh seneng. Oh, memang lawak seneng. Iya, kalau nonton ceramah gitu ada lucu-lucunya seneng gitu. Hmm. Atau kalau denger warkop gitu siaran rekaman-rekamannya tuh seneng gitu. Tapi lu di tongkrongan anak yang lucu nggak? Oh, enggak sih, enggak bisa lucu yang konyol, nggak bisa gua. Tapi Kalau nyeletuk bisa, ngata-ngatain Oh. orang bisa gitu. Kalau ceng-cengan bisa, tapi kalau yang harus ngebadut gitu di tongkrongan juga enggak. oh, bukan tipe yang ngelucu terus di tongkrongan itu ya. Iya, banyak diemnya malah, kecuali kalau lagi tahu oh nih teman-temannya pada nggak asik ya gitu. Ayo kita hangatkan suasana ini gitu. Kalau udah ada yang vokal ya udah diem aja gitu. Tapi public speaking udah dari SMA. Enggak, Kang. Sampai sekarang juga jelek public speaking. Jadi dari keberanian itu datangnya dari mana? Itu gara-gara nonton lawak terus seneng, nonton api, puncaknya tuh pengen banget ada di Api. api itu gitu, pengen gimana ya caranya biar bisa berkompetisi gitu sama mereka. Cuman kan syaratnya ya harus punya temen kan. Dan itu yang persyaratan sulit saya. Teman-temannya nggak ada yang suka dunia-dunia kayak gitu. Lawak-lawak itu nggak disuka. Iya, inilah anak basket, anak musik, temennya gitu. Yang Gua juga lebih- kan akhirnya yang ikutan- keren-keren lah ya. ikutan ngeband gara-gara lingkungannya ngeband gitu, atau futsal, basket apa gitu. Nggak ada yang lawak-lawak itu, seret nggak ada. Paling takaran lawaknya tuh dulu teman-teman SMA gua MTV Insomnia. Oh iya Segitu iya, tuh. si Adit Surya lah ya. Iya, tapi kan nggak lawak juga Bukan ya. lawak, memang itu mah host lucu aja. Iya, anak gaul lucu aja gitu. Iya. Nah, ya segitu. Jadi kan susah nyari temennya kan. Untuk mengimbangin SOS-nya Sule. Iya iya. Iya. Iya, yang lawak serius itu makan di konsep. Iya, makanya lihat stand up, oh bisa ya sendirian ngedumel gini dan menarik gitu. Akhirnya ya mulai nulis-nulis Jadi lu tuh public speaking tuh pertama kali gara-gara nyobain stand up. gara-gara stand up. Iya, jadi sebelumnya mah bukan suka ngomong di depan umum enggak gitu. Enggak pernah. Enggak berani, enggak bisa. Dulu gua cita-cita sebelum jadi stand up pengen jadi penyiar radio juga. Akhirnya
nggak bisa, nggak jadi. Yang awalnya bikin lu ngerasa, gue bisa nih. Apa? Iya apa? Yang ngerasa, Stand up. iya kayaknya gue bisa begini-gini doang mah. Karena mungkin apa ya, pola pikir kayaknya ya, pola pikirnya anak stand up tuh yang zaman-zaman dulu kan aneh-aneh gitu, nggak sesuai sama apa yang dipikirin orang-orang pada umumnya. Nah gue juga kebetulan sering mikir-mikir yang kayak gitu. Jadi kalau ada kejadian apa, orang mah komentarnya apa, gue mah apa komentarnya gitu, beda. Oh makanya lu ngerasa, gue bisa nih di sini nih. Iya, kadang kalau ada orang ngomong tuh suka nyari ngincer, gue nyeletuk apa ya biar lucu ya, suka gitu. Adalah ininya apa, keinginan gitunya. Ya. Nah pas stand up mulai disalurin, nulis materi. Dulu storytelling nggak ada yang lucu, bikin materi nggak ada yang lucu. Waktu masih inget waktu open mic pertama ngomongin apa? Ngomongin apa, anak band di Cibinong. Nah itu karena seringnya main musik, ngeband, dulu di KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya, ini ya pagelaran musiknya. Pagelaran. Jadi tiap minggu tuh suka ada band-band indie di KNPI. Nah biasanya budayanya dulu kan cewek-cewek pakai baju dimasukin ke dalam, celana seperut gitu. Iya. Terus kata gue, ini referensinya siapa sih, Jojon gitu, gitu-gitu, ceng-cengan. Anak STM celananya ngatung-ngatung. Ngapain sih gitu-gitu lah. Open mic pertama lucu. Karena ini ada faktor keberuntungan. Jadi dulu ada zaman-zaman geng Papa Jahat, Ajis, Iya. Kemal tuh rame-rame datang ke Bogor. Nah di malam itu gue open mic. Jadi orang Bogor ngiranya gue orang Jakarta ngiranya gue orang Bogor. Jadi makanya respect. Padahal mah orang Cibinong. Iya, padahal mah nggak kenal dua-duanya. Oh, jadi lu tuh diuntungkan momen itu. Iya, jadi sama-sama nggak ada yang kenal tuh. Iya, jadi yang lain ngira si ini temennya ini temennya iya, ini. jadi ketawain gitu. Yang Bogor juga ngiranya dari Jakarta, ketawain gitu. Lucu. Iya, karena dikiranya bagian dari Ajis dan teman-teman. Iya. Karena kan yang di Ajis dan Papa Jahat itu juga nggak semuanya lucu kan. Ada yang tipis-tipis kita ketawain gitu. Jadi sama nih, ketawain aja lah gitu. Biar akrab. Tapi lu mah akhirnya nongkrongnya di Bogor. Di Bogor. Awalnya pengen ke Depok karena rumahnya kan lebih dekat ke Depok, ya kan. Cuman ya karena KTP-nya Bogor, masa gue ke Depok sih gitu. Ke Bogor aja lah. Padahal gue nggak pernah nggak sering ke Bogor sebelumnya. Gara-gara stand up gue jadi ke Bogor mulu. Di mana sih kalau Bogor tuh? Dulu tuh di Lodaya. Cafe apa? Bullwings dulu. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Mac di Lodaya. Jadi Botani sejajaran ke belakang tapi bukan ke arah puncak. Oh, ya Botani Square ke Kebon Raya. Iya, dari situlah. Yang dari Bogor yang akhirnya sukses selain lu siapa sih? Ya di bidangnya masing-masing mah banyak. Jui. Oh Jui, Jui juga Bogor ya. Sinetron cuman. Iya. Sama musik-musik Kang Dede ya usaha. Oh iya, Jui sama Dede Kendor ya. Itu seangkatan apa senior dia? Sebenarnya kalau Dede sih duluan gua sih. Cuman lucunya cepetan dia. Jadi hitungannya kan kita kalau diinget lu masuk kapan? Aduh, gua kapan lucunya ya gitu. Patokannya pertama kali gua lucu aja. Kalau pertama kali gua masuk mah 2011 2012 kayaknya. Udah di situ. Udah open tapi mic, belum jadi. Iya. Gua ngakunya juga nggak enak. Jadi gua kalau tanya tahun 2013 lah gitu. Karena pertama ke TV. Iya, pertama kali menang lomba gitu. Itu patokannya gua. Padahal Dede itu datang belakangan. Dia rajin nonton dulu. Kalau gua datang langsung open mic. Oh, kalau dia diam dulu mempersiapkan, tak tahu jadi. Iya, nonton. Oh, gini doang kan orang tua, Kang. Iya. Jadi ini mah bisa gua. Dan motivator. Iya, dia makan coach gitu kan. Iya. Jadi tinggal tampil, bawain materi-materi sering dia nge-MC apa segala macem, lucu. Bedanya apa stand up Bogor dengan yang lain apa yang menurut lo ini bagus nih buat perkembangan lu sebagai komika? Apa ya? Ya karena gua nggak gampang ini sih, kayaknya nggak gampang berbaur gitu sama lingkungan baru. Kebetulan di Bogor itu memang gua nggak tahu kalau masuk komunitas lain juga mungkin sama aja responnya. Tapi pas gua masuk ke komunitas Bogor tuh kayak kita sama-sama nggak ada yang kenal, mereka juga nggak banyak yang udah kenal duluan tuh jarang, paling Jui sama admin udah kenal, tapi sisanya Jui ke yang lain tuh nggak kenal gitu, jadi masih ada canggung-canggungnya tuh, kita kayak tumbuh bareng gitu. Oh, jadi bukan ada grup ini datang ke sini rame-rame udah ada tongkrongan gitu? Kayaknya belum ada nongkrong tuh dulu, yang senior tuh kayak Jui, admin paling berempat kan.
kalau nongkrong sepulang open mic Iya. gitu, nggak langsung rame-rame udah akrab mereka. Jadi sama-sama kita ngeklopin diri gitu, akhirnya jadi saling tahu, oh Juik gini, oh Ridwan gini gitu. Oh, makanya semua ngerasa nggak ada yang lebih dulu atau anak baru gitu atau orang luar karena semua sama-sama baru juga ya. Iya, di awal-awal tuh baru. Paling Jui yang paling tua banget Hmm. di stand up Indo Bogor. Itu komunitasnya kayak gimana yang apa apa sehingga membentuk lu jadi komika tuh kayak gimana sih komunitas Bogor tuh? Dulu bagus. Beda-beda kan, ada fasenya gitu. Iya, fase lu yang membuat lu menjadi juara kan pasti komunitas juga kan salah satunya. Iya, fase gue tuh sebenarnya kalau orang luar ngiranya banyak sekali ini sih aturan, kekangan gitu. Kayak iya kalau open mic harus gini, harus gitu. Tampil 3 menit ya 3 menit gitu. Nggak boleh yang kalau di komunitas lain kan ya udah lu open mic aja gitu. 5 menit, 7 menit secapeknya lu aja gitu. Kalau di Bogor nggak bisa karena mikirnya open mic itu adalah show gitu. Oh. Jadi open mic tuh kita deal sama kafe, nggak bisa sembarangan. Line up tuh beneran dihitung 10 mau 15 berarti berapa orang berapa menit diatur. Kalau nggak lucu-lucu amat 3 menit turun aja deh gitu. Oh. Kalau orang luar kan ngiranya apaan masa latihan gini banget Iya, sih, terlalu kaku ya. dulu bahkan kita awal-awal tuh open mic bayar FDC. Iya, karena kalau lu jajan sendiri lebih mahal. Oh. Kayak beli Sprite Fanta bisa 20.000, kalau FDC cuma 15 gitu. Ya, Cuman dulu polemik juga, kok open mic bayar gitu. Padahal makan buat si kafenya biar Mudah juga padahal yang datang, jadi nggak usah ribet-ribet lu mesen, ya udah nih bisa soft drink gitu. jadi disiplin ya komunitas stand up Bogor tuh. Iya, kalau anggotanya sih bilangnya gitu. Kalau gue sih kerasanya dengan dibegituin, gue jadi lebih teratur. Kalau gue dibebasin, malah gue nggak tahu harus ngapain. Makanya lu udah biasa nulis materi buat 3 menit, 5 menit gitu. Iya, dulu nulis juga ada polanya kan, nulis skrip tuh belah sini setup, dapat ininya punchline gitu. Tulisannya tuh memang stand up Indo Bogor tuh harus kayak gitu. Oh gitu. Iya, untuk memudahkan senior buat kombut. Oh. Jadi kita sebelum kombut tuh minimal tahu kasarnya nih setup sama punchline-nya jomplang nggak sih gitu. Misalnya banyak setup banyak tapi punchline satu gitu. Atau punchline-nya udah kelihatan banyak gitu. Jadi semua anak-anak yang datang ke open mic stand up Bogor tuh udah bawa materi tertulis. Bukan open mic, kita adanya gathering. Dulu ada 2 kali. Gathering. Nah, gathering atau sharing komika itu adalah tempat open mic kita. Oh. Jadi di gathering itu kita open mic. Gue punya materi ini, udah tampil aja, kita nonton. Nanti dikombudin. Iya, di kombut, baru show-nya di open mic cafe. Oh, jadi di cafe itu udah mateng. Iya, segitunya dulu, Kang. Gila. Jadi nggak ada, kalau anak yang komunitas banget ya, di pas open mic cafe tuh kita tahu salahnya karena apa. Oh, karena dia lupa. Oh, karena dia nggak pede nih, atau karena nyoba riffing tapi gagal gitu. Oh, karena si materinya udah digodok dulu. Iya, kita sama-sama tahu materinya apa, cara bawainnya gimana. Oh, nih yang ini kecepetan lu ngomongnya. Kemarin waktu gathering nggak gini. Gatheringnya di mana? Beda-beda, ada yang di cafe, ada yang di rumah. Oh, jadi iya makanya si open mic kayak show tuh karena udah materi yang mau di open micin tuh udah dikombudin. Iya, atau sebelum open mic biasanya kita datang lebih dulu. Open mic jam 7, datang jam 4. Ngumpul di cafe atau warkop yang beda. Kombut lagi, ini hasil gathering kemarin kombutnya udah dibenerin gini gitu buat ntar malam. Gila, pantesan lu teknisnya bagus banget ya. Sekarang mah kagak ada, stand up Indo Bogor ya datang aja, tampil aja. Itu sampai tahun berapa begitu? Kayaknya Kata lu mana sih? Abang-abangnya. Tunggu bentar kan. Nitip dulu. Oh, udah pada pulang. halo saudara-saudara. Ini YouTuber dengan handphone endorse. Hidupnya endorse semua. Gue datang ke rumahnya lagi endorse ini smart door lock. Ada aja orang mau endorse ya. Saya juga pakai iPhone loh kadang-kadang. Kalau mau endorse Digimed mantap. Baru pasang door lock
smart door. Jadi yang mau nyuri di rumahnya Soleh Solihun, pastikan kamu melek teknologi, karena kalau nggak bisa buka pintunya. Kagok ya ini. Harus apa sih? Abang-abangnya lagi nunggu hujan mau pulang. Gue jadi info aja nih. Mati gaya nih mau ngerokok, belum buka. Nah udah. Suka tegas indit. Enak, geus balik. Karak balik tadi mogok didorong heula cenah. Aneh. Sampai mana tadi? Oh itu si sekarang udah nggak gitu. Sekarang udah nggak gitu. Udah dari kayaknya terakhir tuh pas gua suci dah. 2000 Terakhir banget tuh 2017. Masih ada dulu tuh kalau komik baru mau gigs gitu. Kita pasti ini ngumpul sehari atau 2 hari sebelumnya senior-senior untuk bantuin delivery, penulisan, materi yang mau dibawain biar tampilnya nggak malu-maluin komunitas. Oh, berarti si anak-anak Bogor tuh sepeduli itu ya sama komunitasnya. Iya, nggak tahu karena apa gitu. Padahal dulu duitnya juga nggak ada. Iya, saudara bukan, teman juga bukan. Karena mungkin dari awal udah tumbuh sama-sama, kayak gue digituin sama Jui, ya gue ke bawah juga akan gitu sikapnya gitu. Jui mau bantuin gue kombut, masa gue ke bawah nggak mau bantu gitu. Oh iya, makanya pada rapi-rapi ya, kayak Jui, lu Dede tuh materinya tuh. Iya, macam-macam sih, gara-gara mungkin kalau dari segi rapih tuh Jui ngaruh banget. Karena Jui tuh salah satu orang yang kalau dari masalah kosakata atau bahasa tuh dia seneng sama kalimat-kalimat tertentu, dia nggak seneng. Misalnya 2 suku kata, setupnya punchline-nya juga harus 2 suku kata. Dia tuh seneng-seneng gitu, Kang. Oh. Kalau punchline-nya jadi 3 suku kata, aduh nggak enak nih. Bukan nggak rima ya, tapi nggak enak aja gitu. Sedetil itu. Iya, seneng hal-hal seperti itu. Akhirnya kita yang bawa-bawa juga ikutan suka jadinya. Atau kalau mau punchline tuh huruf mati, jangan huruf vokal gitu, karena nggak enak, nggak bisa titik jatuhnya kalau hurufnya terlalu mangap gitu. Jadi lama-lama jadi seneng, akhirnya kita terbiasa bikin materi. Oh iya jadi gini, rata-rata jadi bagus. Pantesan udah jago-jago ya. Nggak penting ya, detail itu nggak penting-penting amat tuh. Enggak, gua nggak ngerti soalnya. Iya maksudnya, tapi karena Jui kan anaknya desain banget mungkin ya, sama musik banget, jadi pas nulis materi juga ke bawah lah. Kesenangan dia mengkreasikan kalimat-kalimat, ngejahit-jahit kata gitu. Akhirnya huruf mati itu gimana berarti ya? Oh misalnya putus atau Putus nggak enak. karena masih bunyi ini, misalnya Iya, kayak ngambang aja gitu. tutup Ya, gitu tutup. daripada buka gitu. Iya, kayak botol gitu. Kelar tuh. Oh. Kalau hari juga kadang kita kan milihnya yang ini Jumat gitu. Nggak enak kalau Sabtu gitu, nggak enak. Minggu nggak enak. Oh, ngaruh ya gitu ya? Iya. Kalau mau 2 kata kayak Rabu gitu, jelas Kamis gitu. Jadi pas delivery itu lebih enak ngapalinnya. Gue ketemu orang tuh hari Jumat, ya itu tit koma aja gitu enak. Gue kemarin ketemu orang hari Selasa, lu nggak enak banget. Nggak tahu tuh dari mana, pokoknya rasanya tuh beda aja. Akhirnya juga ngerasanya gitu jadinya. Oh iya, gue nggak pernah berpikir sampai sedetil itu sih. Ya, kalau delivery lebih ke dari kendor. Oh, Dede jago emang dia. Iya. Improv dia kan jago banget ya. Lu nadanya jangan datar gituan gitu-gitu. Harus emosinya ada dong. Lu mana ngerti sih apaan sih emosi? Emosi gue taunya ya marah doang kan. Nggak tahu kalau sedih tuh harus ada emosinya, kalau happy tuh harus kelihatan happy gitu. Sama Fikri Rasta dulu yang ngajarin delivery itu. Oh, Fikri juga dari Bogor ya sama ya. Dari Bogor dulu.
Karena kan deliverynya bagus banget Fikri tuh. Karena sering ini ya, sering Manggung kali ya. manggung. Penyanyi kan dia. Berarti sekarang tinggal siapa yang aktif di stand up Bogor tuh? Dani Beler. Oh Beler Bogor ya. Beler jadi semi admin dia. Karena udah pada kemana tahu adminnya udah pada kerja, udah pada sibuk. Oh. Berarti yang paling berjasa buat lu tuh itu ya, membentuk teknik lu di situ di Bogor tuh ya. Iya, kayak apa istilahnya, rutin habitnya komunitas itu tuh gua rasa ngedukung gua gitu untuk nemuin apa yang bisa gua lakuin untuk bertumbuh Waktu di Suci juga lu dibantu sama komunitas tuh kombutnya. sama Jui. Oh, sama Jui. Lebih kan kalau komunitas yang masih aktif tuh pas gua kompetisi kayaknya udah di bawah-bawah gua gitu masuknya. Nah, yang di atas tuh kayak Jui, Dede, atau kalau Beler ke admin-admin masih suka sharing. Kalau gua udah nggak pernah. Ih, jadi waktu lu kompetisi itu lu kombut sama Jui juga. Iya, gua sampai bela-belain ke Bintaro, Kang, sama Oh, Beler. ketemu Beler. Ketemu Jui. Oh, Jadi misalnya karantina hari Jumat pagi datang ke Kompas. Nah, Kamis malam tuh gue ke sono Bintaro. kombut dulu. Iya. Kombutnya 2 kali berarti, sama bukannya di Kompas tuh ada kombut juga. Kalau gue udah nggak pakai kombut Kompas jadinya. Karena udah ketolong sama Jui. Jadi lu nggak butuh. Nggak pernah pakai kayak Awe, Kombut, Bari itu jarang. Karena banget. mereka juga udah tahu guru lu lebih jago dari mereka gitu. Iya. Enggak, karena biasanya materi gue kayak udah ngelok satu sama lain gitu. Oh. Jadi kalau mau ditambahin, ini dikurangin nih Wan, lu mau yang ini dikurangin gitu. Oh. Akhirnya banyak sharingnya kalau ke Kombut atau bengkel di Kompas lebih ke pengembangan materi ini kemana ya enaknya gitu. Oh. Biar gua tahu aja opsinya. Tapi kalau sama Jui itu udah matang berarti. Kalau Jui memang persiapannya ya untuk show malam itu. Jadi kalau ke Awe, ke Bari atau David gitu waktu itu lebih ke nanti kalau gua mau open mic pakai materi ini ngebaginya kemana ya gitu. Oh. Bukan cuman buat show doang. Iya. Berarti Iki dibuka, siapa itu? Bentar, ada tamu. Kedeng kebiasaan muka anak budak pintu aja. Tuh, anaknya aja nggak bisa buka pintu smart yang baru, apalagi maling. Gue juga kalau ditinggalin sendiri di rumah ini nggak bisa keluar, kayaknya nggak ngerti. Ke kiri. Banyak iklan. Banyak iklan. Tadi sampai mana ya? Lupa. Ya gitu. Jui. Oh, jadi dari awal minggu pertama sampai ke juara tuh ada peran Jui membantu lu di situ. Iya, sampai materi gue yang ngata-ngatain Kemal tuh dari Jui kan sebenarnya. Oh gitu. Yang kesel tuh Jui, bukan gue. Gue mentok tema musik, apa ya musik. Terus kepikiran Kemal, apaan nih Kemal ngerepotin orang. Udah Wan, bawain aja Wan, gitu. Jui tuh. Oh, jadi pesanan, titipan. Iya, udah nama Jui-nya mah akur Kemal. Jadi sama guanya. Tapi lu kan setelah sorry videonya kepotong ya tadi gara-gara ada telepon. Tapi harus diangkat dari Bapak Presiden kan. Tadi mana? Oh, si Kak, iya, lu kan udah sempat beredar kabar lu tuh dibenci anak-anak tuh, itu gara-gara kenapa ya? Gara-gara ya karena nggak pernah nongkrong bareng aja, Kang. Kalau anak stand up Indo Bogor kan karena udah nongkrong dari dulu jadi tahu gua gimana orangnya gitu. Kalau gua diem belum tentu gua bete gitu ya, karena gua pengen diem aja gitu. Sementara orang-orang yang di luar mungkin ngiranya oh kalau ketemu tuh harusnya nyapa ya gitu. Gua kan enggak, kalau ketemu ya datang aja, pulang aja, gua gitu. Gara-gara itu doang. Kayaknya sih, ya karena mungkin guanya juga kalau dari segi pembawaan kayak nggak peduli sama yang lain gitu. Dulu masa muda Kang. Emang sekarang? Sekarang mah udah nggak banyak tingkah aja sekarang sih. Dulu emang banyak tingkah. Iya, kalau nge-tweet juga sosok
Apa? Inilah sosok apa aja isunya dikomentarin gitu, rame apa dikomentarin. Kayak sekarang Ramon Papana nggak ikut komen saya. Biasa aja gitu, ya udahlah gitu. Apa yang bikin lu berubah? Karena punya duit kayaknya. Jadi nggak usah caper lah. Dulu masih bokeh ya. Iya, dulu masih mencari-cari lah gue kayak gimana ya, pengen diakui lah gitu-gitu. Iya ya. Si muda. Masih aktualisasi diri begitu besar. Iya, sekarang kan kayak ya udah gue bisanya stand up gitu. Kalau nggak lagi stand up ya gue nggak usah terlalu vokal lah gitu. Kalau di Twitter, Instagram, apa talk show nggak usah terlalu inilah. Gitu. Kalau kan di semua tempat gue samain porsinya. Oh, capernya. Iya, kayak stand up gue ngata-ngatain orang, di tempat lain juga sama gitu. Di Twitter nge-tweet nyinyirin orang mulu gitu. Atau kalau di ngobrol sama siapa tetap ngatain orang padahal orangnya juga nggak akrab sama gua gitu. Kalau sekarang lebih ke nahan-nahan. Kemarin yang kasus sama itu Nah, nggak berlanjut. enggak. Gitulah. Tapi sama-sama di take down videonya kayaknya. Dia yang di take down mah. Lu juga yang dari Enggak, YouTube? gua Oh, masih ada di YouTube? Ada, silakan ditonton videonya. Introduction Jakarta. Ya, tahulah, nggak usah dibahas lah. Silakan lah. Kalau yang nonton dan tahu Ridwan Remin pasti tahulah udah. Gue sih enggak, karena ya emang ini ya, kalau memang dianya pengen dihapus kan bisa ngobrol baik-baik sebenarnya. Mungkin Ngomong aja. akan gue pikirin gitu. Atau gue hapus bagian itu aja, yang lainnya enggak gitu. Yeah. Kan di YouTube bisa kan. Tapi ya nggak ada obrolan, nggak ada apa, ya udah diemin aja. Tapi lu pernah ada kejadian selain itu apa? Karena materi itu? Karena materi nggak lucu sih pernah sih. Gimana? Ya dikomplain gitu, terus akhirnya debat atau hubungannya jadi tidak baik karena gue udah dibayar terus tampilnya nggak maksimal gitu. Off air. Tapi kalau tersinggung sih kayaknya mah nggak pernah nyampe ke kuping gue juga sih. Masa ada yang komplain nggak lucu? Ada Kang, tahun kemarin juga ada. Kalau gua mah nggak lucu langsung pulang. Jadi nggak. Ya kan gimana ya misalnya beres tampil terus kayak gimana nih bos gue jadi nggak happy segala macam gitu. Gue dimarahin ya sama bos gue gitu. Jadi nggak enak hubungannya. Terus lu bilangnya apa kalau gitu? Ya guanya mah minta maaf tapi ya udah gitu. Sebenarnya kan bayar stand up tuh Gambling. iya. Ya bayar stand up tuh kita dibayar untuk datang kan. Mas menghibur ya, tar dulu dia mau dihibur kayak nonton gitu. Kalau acaranya terlalu wording hura-hura ya mereka juga sebenarnya nggak butuh dihibur stand up kan. Yang salah tuh sebenarnya bukan cuman gua tapi lu ngundang gua juga salah. Gitu. Tapi ya gua belum pernah sih sampai ada yang komplain apa maksudnya kok nggak lucu karena gua dulu kabur duluan ya. Iya. Gue 2 kali gue pernah. 2 kali? Yang gue inget tuh 2 kali. Oh, ada orang bilang kok nggak lucu mas gini. Iya, misalnya yang satu tuh tahun kemarin, satu lagi tuh udah 2 tahun yang lalu acara Ditjen Pajak. Jadi tampilnya gue di Malang 2 kali, 2 hari 2 malam. Oh, acara yang sama ini Acara komplainnya. yang sama, tapi audiensnya beda. Yang satu tuh kayak direkturnya, besoknya tuh di atasnya lagi gitu. Wah, berat. Ditjen Pajak. Terus? Nah yang pertama jelek tampilnya. Yang dirjen yang bos-bosnya. Direkturnya Direktur. tuh yang katanya masih agak muda karena yang besok tuh lebih tua gitu. Nah yang itu tuh agak jelek tampilnya karena memang banyak faktor. Apa tuh? Gue tampil setelah karaokean. Oh, Jadi bosnya udah karaokean. Iya. Disuruh gue terakhir. Dia sangka stand up tuh bakal jadi puncaknya mas. Ya enggak lah. Puncaknya ya bapak itu nyanyi udah puncak tuh. Ya iyalah, nyanyi di mana ada puncak bukan lawak ya. Masa dia lagi nyanyi suruh mikir gimana? Terus? Faktornya banyak, terus di lobi hotel acaranya penontonnya juga Lalu lalang. jauh gitu, ada yang jauh. berdiri, ada Iya. yang ini kan ya lobi hotel aja. Iya nggak enak lah di Nggak di lobby. ballroom. Ngapain bikin acara di lobby? Ya nggak tahu gitu. Ya udah malamnya di sidang karena besoknya mau tampil lagi kan. Anjir di sidang. Iya, sampai wah, masa bayarannya mahal tampilnya gini mas gitu. Mongol sama siapa Calontong tuh saya bayar segini bisa sejam gitu kemarin di sini gitu kata gua ya kalau mau sejam ya udah samain aja bayarannya. Mau nggak lu bayar gua harga Calontong? Iya kan beda harga lah. Beda harga gitu. Terus
Karena ada juga materi gue dulu ada ngomongin pacaran jarak jauh Bogor Bekasi. Terus Ada beberapa materinya yang lebih nyindir Bekasi kan, karena gue di Bogor, Bekasi tuh panas ini gitu, capek pacaran Bogor Bekasi. Terus si orangnya tuh bilang salah satu gubernur kita tuh direktur kita tuh ada yang orang Bekasi mas, nggak enak nih jadinya tadi ngomongin Bekasi. kenapa mesti marah Iya ya? terus kata gue, ya gue mana tahu dia orang Bekasi gitu. Ibu aja kalau nggak pakai baju bagus saya nggak tahu ibu siapa. Begitu makanya debat. Besokannya ya udah ada saat-saatnya itu ibu-ibu tuh yang ngomong gitu. Nah ada bapak-bapak yang lebih slow, lebih solutif lah. Oke ini jelek, besok kita pengen lebih baik mas gitu. Coba deh materinya banyak yang tentang pajak gitu-gitu di awal untuk dapat atensi. Gue bikin semalaman, besok tampilnya bagus. Tapi setidaknya lu mengakhiri dengan bagus ya. Bagus yang kedua, tapi dengan rundownnya juga berubah. Gue di awal tampilnya, penontonnya lebih deket. Lebih enak. Iya, jadi pas lagi fokus banget sebelum mereka bubar-bubar ngapain, kan udah nyanyi mah udah bubar-bubar. Iya. Kata gue ya tuh, kalau acaranya juga mendukung, guanya juga bisa lebih maksimal gitu. Dan lu bisa ya nulis materi semalam sebelumnya gitu. Bisa aja kan. Nggak kan, kalau materi-materi gitu mah nggak perlu bagus kan, yang penting sesuai tema, ya, tipis-tipis. ada lucunya gitu. Toh bukan materi yang gue banggakan juga. Itu materinya, tapi dari situ akhirnya belajar kalau tampil corporate bikin materi corporate-nya. Lokal kontennya belajar. Disuruh nggak disuruh tetap gue bikin. Dari situ pembelajarannya. Tapi selain itu ada yang paling ini enggak? Tapi lu bete nggak sih kalau nggak lucu setelah tampil? Pertama kali gue bete nggak lucu tuh gue di Street Comedy 3 Tahun berapa tuh? 2014 gitu kayaknya ya. Itu pertama kalinya stand up fest kan. Yang 2 hari, 1 minggu. Itu pertama kalinya juga Street Comedy 2 hari berturut-turut. Semifinalnya Sabtu, finalnya Minggu. Semifinal tuh bagus, gue ngerasa iyalah 1, 2, 3 mah menang gue ini juara dengan penampilan gue di semifinal. Tapi karena persiapan untuk final itu cuma semalam, capek, materi nggak jelas, penonton juga kan sama. Sudah 4.000 orang paling beda berapa ratus ini gitu, nggak bisa materi yang sama. Gue ngapalinnya ribet, akhirnya jelek banget, tampilnya lemes, terus gue kayak bete di situ. Nah di situ dibilangin nama Fikri Rasta. Apa tuh? Kalau lu lagi tampil nggak usah peduli siapa penonton lu, nggak peduli siapa yang tampil sebelum lu, setelah lu mah tampil aja, lu ditonton gitu, lu bintangnya gitu. Pede aja sama apa yang lu punya, anjing. Fikri Rasta dulu. Gokil. Ini sebelum Suci berarti kan? Jauh sebelum Suci, bahkan Metro juga masih jarang-jarang street comedy. Tapi lu merasa pernah ini nggak ngerasa anjir gue ternyata nggak ada bakat di sini nih waktu awal-awal? Dulu awal-awal gue sempat ngilang. Saya open mic tuh 5-6 kali. Kan yang pertama lucu. 2 sampai 6 sampai 5 tuh nggak lucu-lucu. Terus kayak pasrah gitu, udahlah gue kerja lagi aja lah gitu. Fokus di pabrik aja gitu. Kerja apa sih lu? Beda-beda selama stand up. Ada yang di pabrik injection plastik gitu, bikin helm. Lu jadi apa? Tutup botol, operator. Operator mesin. Mesin keluar ada tutup botol, kita cek bagus nggak nih gitu. Kayak penting banget ya. Ada 1 titik aja kan reject kan. Orang kalau buka tutup botol tuh nggak lihat itunya ya. Iya. tutup botol gitu. Iya, tutup botol betadine. Iya. Tutup botol aqua gitu. Aqua enggak sih, tapi yang kayak gitu mineral. Iya, yang plastik gitu. Iya. Jadi lu kerjaannya ngeliatin itu. Atau kalau ada yang lebih-lebihnya kita pakai cutter set gitu, finishing. Mata lu jereng dong. Itu mah pusing, Kang. Targetnya tuh sejam bisa 2.000 botol betadine. Yang oke tuh harus gitu cari-cari. Jadi kadang ngeliatnya gini, bagus. Berapa spakbor motor, helm. spakbor motor juga. Dari yang kecil sampai yang gede lah. Pabrik apa sih? Pabrik plastik. Enggak, PT injection. apa maksudnya? Apa ya? Lupa gua, Kencana. Apa gitu. Di daerah? Warna Herang. Warna Herang. Ya di situ-situ juga. Terus gua pernah di karoseri, bagian logistik. Ngapain itu? Di logistik di gudang sebenarnya. Jadi kan bikin bus kan, karoseri kan. Nah gue tuh suku cadang gudang bagian suku cadangnya. Karoseri yang di deket Indosemen.
Bukan, yang di Jalan Raya Bogor, Sentul, Oh, Sentul. Rayu Sentosa, Paling lama kerja di mana? yang plastik. Oh, yang lihat itu botol-botol. Iya, gue udah setahun kerja, keluar, terus aduh ngapain lagi ya, masuk lagi deh. Bisa. Itu kayak ya udah kenal, masuk aja kan. Kayak apa, kayak punya orang dalam juga masuk aja lah gitu. Berarti lu nggak kuliah? Belum waktu itu. Gue Kul- kuliah tahun 2014. Berarti itu lu nganggur kerja di pabrik. Iya, Terus kuliah. kerja di pabrik terus ketemu stand up. Masih iseng-iseng stand up, terus kerja di karoseri itu stand upnya baru fokus pas gua di karoseri. Oh. Baru setelah itu kuliah. Kuliah gara-gara menang lomba juara 2 Piala Jaksup Gubernur Jokowi. Dulu Jokowi masih gubernur kan, ada lomba. Kang Soleh. Telkomsel. Oh, yang Telkomsel itu. Kang Soleh jurinya. Iya, sama si Iwake. Iya, sama si ini Semi. Iya, yang di Pacific Place. Pacific Place. Kang Soleh Oh, itu jurinya. dulu juaranya ya? Juara 2, Sigit Exit juara 1. Iya. Nggak tahu kenapa dia juara 1. Gua lupa. Gua aja lupa ada lu. Gua aja lupa ada Sigit Exit. Iya, itu tapi Gua di inget aja Pacific itu Place ada aja. Jokowi sama piagamnya ada. Iya. Itu dapat 25 juta. Jadi dipakai kuliah itu. Kayak kuliah. Karena bingung kan umuran segua 25 juta buat apa ya? Motor udah ada. Akhirnya bayar kuliah aja Dari kuliah aja. Nyari kuliahnya yang murah-murah juga. di Pakuan mana? Bukan di Unida. Unida di Ciawi. Oh, Ciawi. Oh, yang di keluar pintu tol. Iya, Universitas itu. Juanda itu. Iya, situ. Ngambil jurusan? Komunikasi, jurnalistik. Berarti itu 25 juta bisa buat masuk. Wah, itu mah udah sampai lulus kayaknya, Kang. Kalau gua simpan duitnya. Hitungannya gitu, sebenarnya bayaran tuh mirip-mirip kayak Pakuan. Cuma beda Pakuan tuh gaya hidupnya mahal kan. Karena anak-anak gaul. Iya, nongkrong harus ke kafe, ribet. Kalau di situ tuh jajan masih jajanan SD, kan yayasan. Ada Iya, SD, ada SMP, masih ada cilok di situ jajan. Ngopi masih 3.000. Jadi cuma fokus bayar semesteran dan murah 2 juta satu semester. Iya, iya. Zaman segitu murah ya segitu. Murah. Gua soalnya 225.000. Lebih murah kali ya. Ya karena negeri Atau Unpad. Oh iya. Tapi kan itu tahun 97 juga. Iya. Ya gue 2 juta, sementara Gunadarma tuh udah 8 juta. Oh, ya, 10 juta murah. zamannya. Lulus tapi Lulus 2019 sebelum pandemi. Luar biasa. Itu agak gambling juga tuh sebenarnya, nih lulus jangan lulus ya, karena godaan karir teh Kang. Udah sibuk, duit udah ada, ngapain gue lulus ya gitu. Sama dosennya juga ribet dulu kan, revisi nggak maju-maju, skripsian. tapi kan harusnya membantu dong setelah juara stand up pas skripsi Nah, segala macam. untungnya gue ya banyak diingetin teman-teman, terus guanya juga ada itikat baik untuk datang ke kampus. Terus gue ketemu prodi, sekarang udah meninggal tuh, sedih banget tuh, prodi gue baik. Terus gue datang, Bu, saya mau nerusin kuliah gitu. Oh ya udah, kita nungguin nih, nggak ada hotel gitu. Udah mulai situ dipermudah semuanya. Dosen pembimbing ganti, yang lebih cocok, yang lebih mau, yang terima gitu. Dan jadi kebanggaan Juanda dong lo karena juara Saya skripsi. mahasiswa berprestasi kan. Ada di Bayahliho Ciawi. Kalau tahun-tahun kemarin Kang Soleh lewat Ciawi, ada muka saya di. Oh, itu alumni. Iya. Tapi kebanggaan Iya, Unida. mahasiswa berprestasi. Pendaftaran mahasiswa baru, terus fotonya foto saya tuh. Sama cewek cantik, nggak tahu siapa itu. Lumayan. Tapi menurut lu stand up itu yang paling yang paling berharga buat lu apa sih? Mendatangkan apa? Mendatangkan ketenangan. Ya secara finansial tenang gitu ya. Terus secara kerjaan juga tenang, nggak tiap hari harus kerja kan, nggak harus deadline apa segala macam. Terus secara ya mungkin orang jadi dikenal, hidup juga jadi lebih mudah kalau orang kenal kita kebanyakan sih. Selama kita nggak bandel mah ya. Kayak saya mau perpanjang STNK, orang pajaknya kenal, enak, hidup tuh gampang, gitu, nggak usah ngantri. Di Karanggan gimana di Karanggan? Nah gue tuh jarang keluar rumah, apalagi gara-gara ya setelah lulus kuliah kan ngekos, terus ke rumah tuh udah kayak nggak kenal siapa lagi teman-teman. Oh kan orang-orangnya udah baru-baru. Iya, adik gue aja udah gede tuh, gue kayak wah teman-teman lu udah
Ya ini mau bocah-bocah. Dulu main bola dijailin semua, sekarang udah pada sekolah STM, kerja, udah pada tua-tua. Jadi udah nggak pernah main di rumah aja gitu. Jadi gue nggak tahu juga tetangga gimana. Sama ya tenang aja sih sebenarnya. Terus kita punya keresahan apa bisa jadi materi stand up, kita bisa ngomongin. Tapi setelah tenang secara finansial biasanya keresahan berkurang. Iya, keresahan berkurang. Terus lu gimana caranya supaya tetap ada materi-materi baru? Ternyata bikin materi itu nggak harus keresahan, Kang. Radit salah. Jadi Stand gimana? up tuh sebenarnya apa yang mau kita omongin aja. Lu lagi pengen ngomongin apa sih? Ya udah omongin aja. Mau lu lagi resah, mau lu lagi happy. Makanya banyak materi saya di show saya terakhir kemarin tuh ngomongin pencapaian saya di tahun 2020. Oh, kebahagiaan ya? Iya, pamer Bukan- hitungannya, pamer. sombong. Tapi kan itu gue pengen ngomongin gitu. Gue main film ke Belanda, jalan-jalan ke Belanda apa. Terus gue punya duit segini, gue udah ngapain gitu. Ya kan gue pengen ngomongin itu. Dan Nggak- ternyata bisa lucu juga. Nggak perlu resah ya? Gak perlu resah. Cuman ya tetap ada juga kan di balik kesenangan pasti ada yang kita sebel juga pasti. Misalnya main ke Belanda happy naik pesawat baru tapi konfliknya apa sih di pesawat baru ini gitu. Pesawat yang bagus ini apa sih gitu. Oh ternyata kalau ke luar negeri bisa internetan dalam pesawat kan sesuatu yang baru. Itu yang resah, yang sesuatu yang baru sama sesuatu yang pengen kita omongin tuh 3 yang bisa jadi materi. Dan lu baru sadar setelah lu setelah lu tenang ternyata masih bisa bikin materi tanpa resah gitu. Iya, karena gue kayak ini gak resah, itu gak resah, tapi gue pengen open mic. Masa open mic materi TV sih? Materi baru lah gitu. Oh, makanya lu ngomongin yang kebahagiaan aja. Iya, apa aja ya, gue lagi pencapaiannya apa, gue main film, makanya bahas film mau jadi apa dulu, diajakin main film, bahas stand up, main film sama Radit, bahas gitu. Syuting, ketemu artis, ya udah bahas gitu. Jadi lebih ke keseharian aja sekarang. Terakhir sih materi-materi tentang keluarga, gara-gara pandemi di rumah mulu, efeknya gimana? Nggak selamanya sedih, nggak selamanya masalah. Iya. Banyak enaknya juga. Jadi tidak perlu resah ya. Nggak usah resah. Dan lu di Comika tuh sebagai mentor apa sih itu? Apa sih kan ada si Iya, Panji Panji. Apa? Pengajar sih sebutannya mah. pengajar. Jadi kalau sekarang masih online ya ininya sistem belajarnya gitu masih di website gitu. Jadi kita bayar untuk masuk website, nanti ada video gua, video Panji, video Awe, Beler, Uluan gitu. Oh, lu tuh di Comika tuh ngajarin teori. Sesuai sama kalau sekarang ya karena ada modulnya gitu. Jadi misalnya Awe ngebahas apa, gua ngebahas apa, itu udah ada basicnya gitu. Nah kalau nantinya kalau diundang sama misalnya instansi apa gitu, nah sesuaiin lagi sama kebutuhan mereka pengennya apa. Lu ngajar apa? Kalau kemarin itu di project yang pertama ngomongin tentang bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam berstand up comedy gitulah. Oh, lu. Kalau Awe Delivery ya, kalau nggak dari jokes pertama sampai open mic pertama kalau nggak salah gitu. Oh, Awe lebih ke yang pemula gitu. Sama dan Ibeler juga gitu. Panji lebih ke menyisipkan stand up comedy dalam presentasi di kantor. Iya. Gitu. Tapi baru basic banget karena ya kita nggak tahu target pasarnya juga siapa gitu. Jadi dibikin umum banget dulu aja. Oh, berarti lu tuh di Comika tuh cuma mentor, bukan talent kayak si Awe. Bukan. David talent. David talent. Manajemen mereka kan, manajemen Comika. Iya, Comika. Iya, Comika manajemen. Kalau lu gabung dengan manajemen yang komik-komik gitu, Enggak ada. lu sendiri aja di handle sama manajer lu. Nggak ada, sendiri Lu juga. kagak ada manajer. Kagak ada manajer, Kang. Saya mah temen nggak ada, manajer nggak ada. Tapi saya ada pengacara. 4 lagi. Yang kemarin foto itu. Itu pengacara dari mana? Wah, adalah. Silakan lo lihat lo di Instagramnya dia. Ada lu. Iya, nggak ada. Dulu tuh awal-awal juara suci, saya pengen ngajuin diri masuk manajemennya Widi. Mamat Al-Katiri, Iya. Jegel. Cuman Ajis juga kan? iya, katanya udah penuh. Ya udahlah gitu.
Karena kan dulu gue nggak tahu sama sekali cara bernegosiasi apa gitu, nggak ngerti, tiba-tiba dapat kerjaan banyak aja pusing kan, ditanya riders apa lagi gue nggak ngerti. MOU gimana, MOU dibikinnya gitu nggak ngerti, makanya butuh manajer. Tapi makin kesini karena udah ngehandle sendiri sampai ngurus pajak juga sendiri, ya udahlah udah nyaman sendiri. Kan yang repot tuh kalau kontrak, invoice apa. Karena sekarang ya karena guanya udah bisa dan udah tahu, jadi kadang suka ini Kang, misalnya MOU yang bikin udah harus penyelenggara, nanti gua cek kalau udah oke gua kirim data diri, udah mempermudah gua juga. Jadi Pokoknya gua tinggal tanda tangan gitu. iya, jadi bukan gua yang ribet ngurusin itu. Kalau invoice ya gua masih bikin sendiri. Terus kalau hal-hal kayak meeting bisa tapi online aja lah gitu. Atau kalau mau lu nyamperin gua di Jakarta nih, lu nyamperin gua gitu. Gua nggak mau ngeluangin satu waktu untuk meeting gitu, karena jauh gitu. Terus kalau GR gua udah nggak mau GR, karena udah nggak ada gunanya GR stand Iya, up kita kan. mah nggak ngapain jar. Beberapa kali gua pernah dulu nggak tahu datang GR jam 12 tampil jam 7 malam. Cuman blocking doang. Yaelah ini mah 5 menit gua sebelum tampil juga bisa ngasih tahu gua ngadep kemana mah. Kalau materi gue kirim aja tuh materinya, lu mau dengerin gue stand up siang-siang. Gitu, jadi semua dipermudah. Kontak langsung ke email. Orang kalau menghubungi lu lewat email berarti. Orang baru email biasanya. Kecuali yang udah ngerti, yang udah pernah ngasih kerjaan Iya, atau langsung. teman, atau ya kayak manajer-manajer kayak Andi atau Widi ke gua kontak langsung. Enggak pusing, lu kan maksudnya mikirin materi, mikirin kontrak apa? Enggak, karena gue juga ngambil kerjaannya nggak banyak Kang. Nggak seneng kerja juga. Iya, sekarang aja nih udah ada KPR, jadi kayaknya harus diseneng-senengin nih kerja. Mau itu. Gue tuh ngelewatin fase ini stand up, pusing nggak ada manggung, terus kayak seneng manggung mulu sampai takut kalau ada manggung. Kenapa? Gimana ceritain? Yang pertama apa? Khawatir nggak ada manggung tuh kalau ngelihat teman-teman seangkatan, ih kok dia manggung mulu ya. Kalau posting, Iya, zaman-zaman itu gue ngerasain gitu, kayak dulu Suci 3, Suci 4 kan seangkatan juga tuh, Jawin, Viko, itu kan seangkatan semua sebenarnya ya. Tapi soon ada mereka di kota ini, ada mereka. Gue kok enggak ya, gue open mic mulu nih gitu. Ada setelah juara. belum Oh, gua, belum. belum. Tapi Iya. kan seangkatan tapi udah tenar dulu Iya, mereka iya. gitu. Oh. Ada masa-masa itu, atau di Metro TV, nonton TV tuh Metro, ih kok Jui lagi sih ini gitu, ada gitu-gitunya. Kalau di Super Kompas TV gitu, siapa JG lagi, Hibzi lagi gitu. Itu fase pertama. Fase kedua, Seneng manggung. Setelah kompetisi beres, kan tawaran banyak keluar kota, jalan-jalan, gue jadi tahu lah di daerah ini suasananya gimana, stand up, open mic. Seneng, pokoknya tiap ada tawaran ke kota ini, mau, ayo gitu. Masih murah-murah budgetnya, nggak apa-apa, mau, penting naik pesawat gitu, jalan-jalan. yang penting ada job lah ya. Iya, dapat hotel bagus, tidur enak gitu. 2 hari 3 hari di luar kota, seneng. Nah sekarang udah fase takut sebenarnya sekarang. Kalau ada tawaran tuh ngapain sih minta gua mulu gitu. Atau apa yang ditakutin? Takut ini tidak memuaskan aja. Sekarang malah gua kalau ditawarin stand up, gua langsung nentuin 3 pilihan ke ininya. Apa tuh? Ke misalnya IO gitu, Mas mau stand up gak? Budgetnya berapa, kebutuhannya apa nih, gua nanya dulu misalnya mau virtual atau enggak, off air apa online, ditayangin apa enggak, itu beda tuh. Terus lu mau materinya kayak gimana, misalnya tampil dengan durasi maksimal, materinya terserah gua, paling masukin tema dikit tapi budgetnya masuk nih ke lu. Tapi kalau materinya harus baru, budgetnya mahal gitu. Tapi belum tentu lucu karena baru, gue bilang gitu. Kalau yang pertama tuh aman, materinya materi andalan gua. Tapi kalau penonton lu udah nonton di YouTube ya mungkin nggak lucu. Karena udah pernah lihat. Iya. Atau yang materinya baru, lucu, durasinya sebentar. Gua nggak bisa lama-lama gitu kalau ngejamin gitu. Sebentar tuh berapa? 5-10 menit. Tapi mahal, bayarannya sama kayak yang pertama. Gimana tuh, lu maunya yang mana? Udah gue Lu gituin. langsung dikasih opsi, mau yang mana paketnya gitu. Lalu kalau mau lucu, mau materi baru, tapi terserah gue materinya jorok nih. Kalau enggak kasar gitu, tapi ya jangan ditayangin gitu. Kalau tayang mahal lagi budgetnya gitu, ribet sekarang gua. Saking nggak maunya manggung kan gua. Nggak mau manggung tuh gara-gara apa? Karena
nggak tahu ya, nggak pertama materinya, bikin materi makin susah. Sering gue nyadar bikin materi setahun cuman dapet setengah jaman lah, materi baru tuh setahun. Kayak gue bikin show tiap tahun kan sejam setengah, itu setengah jamnya pasti baru lah, tapi sejamnya pasti materi yang show kemarin dibawain. Nggak bisa banyak, jadi kalau untuk tampilnya tayang di YouTube apa segala macam gue persulit, gue mahalin, gue temanya nggak usah terlalu signifikan, nggak usah terlalu dalam temanya gitu, biar gue bisa bikin materi tipis-tipis. Karena kalau gue ngorbanin materi gue, ntar gue di akhir tahun bikin show berkurang materi baru gue. Itu sementara ya kalau tampil biasa baru gue bisa optimal ke off air biasa gitu, nggak tayang di mana-mana. Kadang 20 menit jadi 30 menit masih suka gitu sih. Rata-rata banyakan yang mana kalau off air gini, orang milihnya yang milihnya sih yang penting biasanya 15-20 tampil. Tapi materinya sesuai dengan tema. Materi gua tapi disesuaikan sama tema gitu, bukan materi baru. Saya temanya perbankan. Gue punya nih materi tentang kerja, tapi gue tentang bank nggak ada, tentang kerja ada gue. Gimana, mau nggak gitu? Ya udah nggak apa-apa, sama-sama budaya kerja gitu. Jadi lu tuh kalau nerima job, CEO-nya nanya mau ke lu mau bawain materi apa gitu-gitu? Ada yang nanya, ada yang ngebebasin. Ada yang briefing dulu, yang meeting dulu, Zoom gitu sama siapa, materinya mau tentang apa mas? Nggak tahu, saya juga bingung tentang apa. Dulu ngerasain mau manggung tuh persiapan seminggu sebelumnya udah nyiapin materi, sekarang di lokasi baru nyusun. Di lokasi baru bikin materi-materi lokalnya, apa nih materinya gitu. Gara-gara dulu ngeliat McDani kan, saya pernah ngejob corporate di Kimia Farma, McDani. Saya nyiapin materi karena diajak McDani nggak enak kan. Wah, diajak senior nih harus bisa menjadi opener yang bagus gitu. Dia mah gue datang ke Kalibata, ke ini apartemennya dia gitu, santai aja, nggak ngapalin materi, nggak apa gitu, cuek. Datang lucu, gue enggak. Kata gue emang harus gini ya, gue harus naik level deh. Kayaknya gue gak usah terlalu serius mikirin materi sebelum tampil. Karena si Dadi makan dia MC dangdut, jadi pasti menguasai. Iya. Panggung. Sementara gue di Bogor tuh kalau ngelihat Jui persiapan tuh dari rumah udah ngapalin, sambil mandi ngapalin materi, gitu kedengeran. Kita lagi nongkrong di luar, dia mandi di situ tuh kedengeran. Apa sambil ngapalin materi? Iya. Dulu pernah tampil di kampus mana gitu, gue Jui sama satu lagi ada. Ngapalin udah siap. Gue jadi yang nggak ngapalin tuh kayak deg-degan sendiri. Aduh, gue siap nggak ya gitu. Nah, ngeliat McDani, dia kagak persiapan gitu. Oke, udah ngelewatin lumayan lah, misalnya beberapa tahun ini ngelewatin banyak fase, jadi tahu oh orang tuh ada yang gini, ada yang gitu. Itu juga kayaknya yang bikin gue jadi lebih santai. Sebelumnya nggak santai lu berarti? Iya, kayak apa-apa tuh langsung diluapkan, emosi apa segala macam. Diluapkan gimana? Marah atau apa? Yang ngoceh sana sini gitu, saya ke sosial media rame gitu. Dulu lu kurang banyak temen kali, jadi lu nggak lihat banyak karakter kali ya? Nggak jauh mainnya. Nah, sekarang kan udah ke Belanda, udah jauh mainnya, udah ngerti saya. Tapi yang paling menurut lu apa paling seru dari profesi ini apa? Profesi ini paling seru apa ya? Banyak sih. Yang paling seru ya ini bisa bikin orang ketawa. Bedanya nih, kalau gue masih menganggap lawak dan stand up tuh dua hal yang berbeda kalau menurut gue ya. Kalau stand up gue nggak tahu lawak gimana, tapi kalau stand up tuh stand upnya gue tuh bikin orang ketawa, bukan bikin orang ngetawain gue kan. Jadi gue menyusun kalimat, ketawa, tar dulu diam gitu, bukan yang gue ngomong apa lu ngetawain gue gitu. Itu yang happy, jadi gue bisa mengatur banyak orang gitu dengan kata-kata yang keluar dari mulut gua. Itu happy-nya. Sama bisa cerita terus ada yang dengerin kan. Karena kan cerita ke teman belum tentu didengerin. Coba cerita tentang masalah rumah tangga kan belum tentu relate orang. Iya. Ya sekarang mau bikin materi tentang rumah baru nih, nyicil rumah gitu. Siapa yang mau dengerin keluh kesah orang nyicil rumah? Kalau di stand up kan kayak, ini apa nih gitu, ada yang dengerin. Orang tua lu komentar apa soal
karir lu? Dibilang nggak akrab. Enggak kan, nyokap emang nggak komentar? Nyokap mah udah nggak ada kan. Oh, udah nggak ada nyokap? Nyokap adanya nyokap tiri sekarang. Oh, nyokap tiri yang sekarang Iya. tuh. Udah nggak ada. Dari zaman gue SMA tuh udah nggak ada. Oh, Kayak gue bikin materi tentang nyokap diabetes. nyokap kandung lu. Oh. Seneng tuh materi gue sayang pertama tuh. Materi tentang nyokap panjang banget. Jadi bokap tuh bener-bener nggak pernah ngomentarin apa-apa gitu, atau dia membanggakan lu kemana ke temennya? Ya kali ngebanggain makan gue nggak tahu kan. Soalnya kemarin gara-gara kasus itu mah nanya itu Oh, gimana kok nanya. rame kan masuk ini infotainment, masuk TV. Jadi tetangga tahu kali dia juga nonton kali gitu. Ini kenapa nih anak gua? Nanya-nanya doang. Tapi nggak yang Ya terus guanya juga kan cuek-cuek aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan dia ngeliat guanya juga santai-santai aja, ya udah santai aja lah. Ya harus gimana lagi. Gitu makanya kalau gua sih seneng sih di stand up, di semua pekerjaan. Karena stand up yang gua rasain kayak main film, sinetron apa, gua tetap paling sayang stand up akhirnya. Karena gue bisa jadi diri gue sendiri aja oh, jadi di antara semua profesi lu paling nyaman di stand up? di stand up. Kalau film kan kayak kita berakting terus bawain naskah yang orang bikin gitu. Sementara ya gue nggak bisa gini mah gitu. Males kalau suruh acting tuh. Ayo adegan ketawa, aduh ketawa lagi. Kenapa harus ketawa sih? Nggak ketawa juga bisa nih gitu. Kalau stand up kan ya kita sendiri yang merancang skripnya, kita yang ngebawain, kita yang tanggung jawab, happy. Tapi main film yang menurut lu anjir, gua keren banget lihat diri gua. Sebenarnya mah keren, cuma kadang nggak tayang, Kang. Di filmnya Radit tuh, gua ada adegan keren, Kang, tanpa dialog. Ngapain? Makan kuaci, terus gua bete gitu ngelihat pasangan, 3 orang pasangan lewat, eskalasi gitu dari bete pasangan pertama lewat, kesel, pasangan kedua lewat, mesra, kesel, yang ketiga udah suami istri makin kesel. Tanpa ada dialog, keren itu gua yakin di video, cuman nggak tayang. Film The Guys? Bukan, single 2. Oh, single 2. Iya, single 2 tuh banyak yang nggak tayang, banyak yang di-cut. Jadinya lu tinggal sedikit di situ. Iya, harusnya tuh kan ada 3 orang ininya, Radit, terus ada 2 orang pembantu utamanya. Nah, setiap orang ini punya konflik dan penyelesaian masing-masing. Tapi karena durasi akhirnya cuman Si Radit. Radit. Jadi makanya kan kelihatannya kayak kok Radit sentris ya karena dipotong-potong. Karena filmnya bagus. Pertama kali lihat diri lu di layar kaca rasanya apa? Enggak apa ya? Enggak ini aja sih. Enggak kayak ngapain sih nih orang gitu. enggak happy juga enggak. Terus ya gitu aja. Lu mah lebih happy ngelihat lu stand up, di lu stand up. Iya kayaknya gue seneng gue lihat video-video stand up gue aja masih gue tonton sampai sekarang. Kalau orang kan paling pada kesel ya nonton sendiri ya. Aduh gue ngapain sih tahun segini bawain gini. Iya, Kalau gue masih seneng, saya lihat tahun 2013 Metro TV nonton. Ih, gue dulu udah mikir gini ya gitu. Oh, kalau lu malah bangga. Iya, gue lebih ke materinya bukan ke penampilan guanya. Karena gue ngerasa materi-materi gue yang gue bikin tahun 2013 tuh kayaknya kalau gue pikirin sekarang juga belum tentu kepikiran gitu. Karena kondisi psikologisnya udah beda ya. Iya, kok bisa ya gue dulu mikir jokes kayak gitu ya gitu. Iya, kayak salut lah, seneng. Iya, berarti kalau ditanya yang paling lu banggakan tuh profesi stand up ya? Stand up. Itu yang bikin gue jadi punya positioning sih kalau nongkrong sama artis gitu, sama siapa. Dulu mah minder karena stand up bukan siapa-siapa, terus jadi bintang tamu di WIB juga gitu-gitu doang, jadi penonton bayaran. Jadi penonton nyeletuk-nyeletuk, maksudnya tidak ada yang dibanggain. Kalau sekarang tuh ya gue stand up gitu. Dulu tuh kapan? Sebelum juara apa sesudah juara? Kayaknya sebelum juara. Apa sesudah ya? Lupa gue juga. Sesudah juara tuh cepet sih, momen setelah juara terus gue langsung punya banyak kerjaan tuh kayak cuma beberapa bulan gitu fasenya. Kayaknya sih sebelum juara itu gue ngerasa ya kalau ketemu di acara apa gitu suka minderan, diundang Super Kompas TV ketemu apa komik-komik yang udah senior gitu kayak minder gitu. Yang bikin lu minder apa? Karena apa ya? Karena ngerasa
mereka nggak ada yang kenal gue gitu. Dan gue juga bingung mau kenalannya sebagai apa. Gue tuh nggak suka kenalan kalau sama pasangan, nggak suka kenalan sebagai temen kan. Jadi gue kenalan pengen jadi pacar lu nih gitu. Gue nggak mau kenalan sebagai temen. Kalau sama anak-anak atau artis juga gitu, gue kenalan sama lu nih bukan karena gue mau deket sama lu, tapi gue pengen lu ngakuin gue. Beda kan ya pendekatannya. Nah kalau sekarang kan karena ya udah gue stand up, gue punya stand up gue kayak gitu. Kalau lu misalnya penyanyi, karya lu itu ya udah gue juga nih karya gue ini gitu. Sekarang udah enak kalau lu kenalannya. Oh, dia udah tahu gua stand up. Iya, seenggaknya ada yang gue punya lah gitu. Kalau dulu bingung diundang ini dulu ada live stand up di apa namanya Net TV, Trans 7, mana gitu 3 stasiun TV tuh live tuh gue acara apa e-commerce gitu lupa gue. Terus undang influencer segala macem, terus mereka ngobrol-ngobrol, gue sendirian gitu kan. Duh ini gue nggak kenal dia tapi kok dia keren ya gitu. Ini siapa ya, cewek-cewek model artis, ada ini Rangga Smash gitu. Akan ada sebelum acara mulai jam 7 jam 6 tuh kita makan dulu gala dinner. Bangkunya kan terbatas. Yang artis-artis senior tuh duduk kayak Putri Titian, artis zaman dulu duduk. Terus ada Rahel V-nya dulu sama Okin duduk gitu, influencer. Ada Rangga Smash duduk, kata gue nih ngapain duduk orang. Ya terus gue sendirian di pojok aja kan makan semangka gitu. Terus lu bingung. Iya karena nggak tahu gue mau main sama siapa ya gitu. Karena nggak pede juga sama pencapaian diri sendiri. Masih minderan. Kalau sekarang udah pede, gue duduk aja kali sekarang mah. Mau ada yang ngajak ngobrol, mau nggak duduk aja dulu. Tapi yang momen yang bikin lu yakin bahwa oh gue bisa nih berkarir di stand up tuh kapan? Sekarang sih kayaknya mah. Oh malah sekarang? Iya sekarang. Kalau dulu ya masih gambling aja, saya stand up dapat duit, ya udah tabung jajan kebutuhan gitu. Kalau sekarang tuh ngerasa pas beli rumah kemarin gitu, ngerasa ini gara-gara stand up doang nih gue beli rumah gitu. Oh bahkan setelah juara pun lu nggak ngerasa yakin lu bisa bakal terus di stand up? Enggak, belum. Karena kan ya untuk survive-nya juga susah. Karena lihat Regen dulu abis juara turun gitu. Terus lihat juara-juara Suca juga turun. Jadi ya juara aja udah gitu. Oh jadi lu nggak ada harapan apa-apa setelah juara tuh? Iya, makanya kaget pas dapet job. Kok sampai sekarang nggak habis-habis ya ini kerjaannya gitu. Oh. Bukan karena udah dari dulu, wah ini mah pasti banyak kerjaan nih. Enggak, dulu malah malah ngerasa kayaknya udah nih gue juara aja gitu. Ya jadi harapan lu tuh cuma ayo udah juara, nggak bakal kemana-mana lagi setelahnya. Terus ya main film, main apa, diundang di program-program TV. Oh ini gue jadi artis beneran nih. Tapi gue nggak mau dibilang artis, semuanya stand up udah gitu. Iya, dan setelah beli rumah sekarang baru lu sadar, oh gue bisa nih. Iya, karena gue kalau ngitung gue kerja di pabrik atau kerja yang lain, kayaknya belum tentu di umur segini kebeli nih rumah ini gitu. Iya. Karena ngerasa ya udahlah, berarti dengan gue berstand up dan diimbangin sama kegiatan-kegiatan lain, secara finansial kayaknya sih cukup gitu. Ada terus secara kenyamanan itu tadi gue dapet, terus kayak pencapaian dirinya juga udah dapet. Paling tinggal di stand up nyari pencapaian lagi aja. Sejauh ini pencapaiannya kayak gimana kalau menurut lu di stand up? Udah bikin show itu kan pencapaian juga. Sudah cuman targetnya tuh pengen bikin show yang dokumentasinya kelihatan bagus. Kayak di Netflix gitu. Jadi kameranya banyak. Terus di teater gitu penontonnya banyak gitu. Selama ini kan kayak di kafe duduk, terus kalau di hotel sama komedi ketawa. Jadi secara look tuh kurang Netflix nih gitu. Comika dong, bikinin dong. Iya, pokoknya untuk tahun kan setahun sekali. Tahun ini mau bikin lagi, tapi masih bingung mau deal-dealinnya sama siapa. Comika lah, pasti mau mereka. Mau, kan guanya belum tentu. Wah, mentor nggak mau. Masa mentor Comika nggak mau? Karena kan masih ada juga yang nawarin lebih menarik kan, makanya masih menimbang-nimbang. Apakah gua pengennya tetap happy kayak kemarin aja gitu, nggak usah dipegang siapa-siapa, nggak usah pusing. Tapi untungnya juga nggak banyak, dokumentasinya belum tentu bagus, tapi guanya happy.
Karena begitu ngobrolin serius kayak ke Comika atau ke siapa bisnis itu hitung-hitungannya jadi serius. Iya, iya. Mana mah gue mikirin sendiri kan, gue harus mikirin show-nya nih, mikirin bisnisnya. Duh, makanya masih pertimbangan maunya gimana ya akhir tahun gitu. Tapi udah ada materinya. Materinya kan mirip-mirip kayak tahun kemarin, namanya sama, nama show-nya Introduction. Oh, dari si introduction itu. Iya, cuman berkembang terus, makin kesini makin dewasa lah materinya. Tapi kan bukan introduction lagi dong, masa perkenalan berkali-kali? Iya kan, perkenalan berkali-kali aja baru dikenalnya kan gara-gara video kemarin gitu. Itu akhirnya perkenalannya berhasil kan, jadi lebih luas tuh. Sebenarnya dulunya pengen bikin nama The Only One, nama show. The Only Terus, One. kenapa? Cuman ngerasa karena materinya masih belum gua banget. Karena kan dulu masih observasi sana sini kan, ngelihat apa jadi materi, ngeliat apa jadi materi. Nah, si introduction ini materinya kayaknya udah mulai ke personal banget. Itu juga yang akhirnya bikin gue jadi takut nerima job stand up. Gue takut materi gue nggak relate sama orang, karena makin kesini materi makin personal. Kayak gimana personal tuh? Ngomongin keluarga gitu, tapi bukan yang tipis-tipisnya, bukan yang gara-gara pandemi di rumah mulu gitu-gitu yang tipis, tapi beneran yang ada perasaannya, kayak ngomongin betapa kesalnya dengar istri nangis gitu, tapi beneran panjang gitu. Siapa yang mau dengerin gua ngeluh istri gua nangis? Ya tapi kan siapa tahu banyak juga yang mengalami masalah di keluarga. Iya, kalau di show gue berani bawainnya, tapi kalau di corporate coba bawain itu kan nggak ada. Sementara materi barunya tuh itu ngomongin harga cabe. Siapa yang mau dengerin gua ngomongin harga cabe? Terus beli rumah, nah materi barunya gitu-gitu. Personal lah, misalnya apa yang lagi gue jalanin itu yang gue bahas. Kalau untuk corporate kan kayaknya kita tetap harus ngebandut ya, maksudnya nggak bisa yang seidealis itu gitu. Korporat mah asal lucu aja. Iya, jadi nggak. Sementara guanya males-malesan kalau bikin materi yang gitu. Gua jadi ulang-ulang mulu materi korporat mah. Iya, kalau nggak ada perjanjian enak, tapi kan kalau ada jangan materi lama ya mas gitu. Kemarin pernah tuh virtual gua 2 kali kan repeat. Yang 2020 bulan Desember, terus kemarin bulan Maret. Gua nggak tahu materinya apa karena gua baru ganti HP. Oh, Jadi setlist tuh di HP yang lama. Ini tuh dari Januari apa HP ini baru gua nggak tahu udah pernah. Terus gue inget materinya dan ada yang sama, terus di komen gitu di Zoom, materinya sama nih mas gitu. Gue baca, oh iya maaf ya, ya udah tambahin deh durasinya jadi 30 menit gua buat materi baru. Ya orang gua nggak tahu, lupa. iya lu bilang aja. Oh ya udah ya, lupa lah. Iya lupa. Kalau udah ada di situ kan enak ya, misalnya oh ini udah pernah openingnya segala macam. Kalau gue masih gue catet. Semua. Sekarang udah pointer. Iya enggak, maksudnya semua job di sini lu catat. Iya, Oh, job dicatat. ini materinya ini nih. Iya dicatat. Buat durasi sebenarnya sekarang sih. Oh, Jadi misalnya tampil 20 menit berapa tema ya gitu. Gue ngitungnya pokoknya satu pointer itu 2 menitan lah gitu. Jadi harus ada 10 pointer gitu. Karena kalau nggak digituin suka kemana-mana ntar. Akhirnya belum closing durasinya udah habis gitu, atau udah keburu kesebut closing masih lama durasinya. Jadi lebih ke pointer buat waktu kalau sekarang. biar pas ya. Biar pas, sama biar tahu juga kalau repeat order apa yang udah pernah dibawain. Gitu. Karena nggak enak kan kalau misalnya tampil penontonnya sama, materinya sama tuh. Kalau Kang Soleh ditulis nggak? Enggak. Majelis Tidak Alim yang dibilang enak memang enak ditulis sih? Enggak, semua. Enggak. Tapi itu lama banget tuh yang Pointer doang. dibilang enak memang enak 3 jam setengah ya. Iya, pointer doang. Gua nggak pernah nulis. Kalau gitu ngingetnya gimana? Makanya materi gua kan suka nggak sama. Kadang di sini lucu, kadang di sana enggak. Iya, sering nonton. Yang Majelis Tidak Alim juga kan dibawain di Susah Sinyal Bogor kan? Iya, tapi ya Nggak lucu tapi yang di iya, Bogor. karena beda delivery-nya. Iya, ada yang nggak dibawa gitu, jadi ada Iya, yang jadi lupa. hilang, gitu. nggak Iya. utuh. Sama kalau gue mah lihat Kang Soleh kayaknya emang harusnya panjang mainnya gitu. Yang kalau 10 menit kayaknya orang belum kenal. Iya, emang harus santai. Iya, jadi orang belum menerima, oh Soleh Solehin tuh seperti ini ya gitu.
Kalau cuma 10 menit, 15 Susah. menit. Saya nonton yang dulu video-video awal tuh Kang Soleh, Oh, yang di yang di Bali, emang di Bali ada ya? Hollywood, apa tempat bir. Oh iya ya, ada ya Planet Hollywood kayaknya. Iya, Lupa itu gua. zaman-zaman Kang Soleh itu. Oh, ada videonya ya? Ada di YouTube. Dulu saya nontonin. Gua nggak tahu. Itu video agak susah juga nyarinya Kang emang. Jadi harus nonton video siapa dulu, video siapa Oh, kemana baru nemu tuh yang Gua bahkan itu. baru tahu ada video yang di Planet Hollywood tuh. Ada tiga video apa Kang Soleh? Yang sama Regi ya itu ya? Nggak tahu. Pokoknya yang ada Soleh dong di situ. Yang ngomongin ini apa sih? Kalau kan ada ininya, ada ceramah-ceramahnya kan. Iya. Oh, ya di tempat Iya. inilah ceramah tuh harusnya Iya. didengerin sama yang mabok gitu-gitu. Lupa lah. Iya, zaman dulu lah itu materi. Senang nonton-nonton majelis tidak alim, senang. Gua kira ditulis itu, kan ada callbacknya, gokil. Enggak ditulis. Ngomongin Nabi Adam. Iya. Iya, luar biasa. Enggak ditulis tuh. Pointer doang. Kalau yang dibilang enak memang enak, gua malah nggak banyak ingat materinya. Karena Karena mungkin kepanjangan. saking lamanya, saking banyaknya juga. Yang ingat Kangen Band doang, Andika Kangen Band masuk Demokrat. Ada ya? Ada. Sampai Tuh. sekarang belum gua edit. Nggak enaknya gitu kan, jadi nggak tahu punya jokes apa aja, udah ngomong Iya, apa memang aja. gua nggak tahu. Iya, kalau saya mah enak diulang. Tapi kan gua nggak ngerti diulang. nulisnya. Ya kan nulis tuh kalau sekarang lebih untuk dokumentasi kalau gua kan. Gara-gara Metro TV. Apa tuh? Kenapa Metro TV? Metro TV itu kan dulu zaman-zamannya materi komik banyak, materi banyak yang sama. Kayak Aco materinya sama siapa gitu. Ya karena angle-nya mirip-mirip Iya, ya. iya kita hidupnya di sini Iya. gitu, yang kita lihat juga sama gitu. Terus cara kita mengolah jokes juga mirip-mirip gitu, pasti sama lah. Nah, akhirnya kan jadi ada klaim kan, siapa yang nyuri materi siapa gitu. Siapa yang bikin duluan, siapa yang nyontek. Kalau dulu makanya di Metro TV nulis, kirim email, jadi ada bukti tanggal ngirimnya. Gua bikin materi tanggal segini nih, lu bikin kapan gitu. Karena kan kalau mau kuat-kuatan siapa yang akhirnya nanti tidak membawa materi gitu. Iya. Kalau sekarang sih sebenarnya ya udah cuek-cuek aja, kalau sama ya udah gitu. Karena sekarang udah bergaul sama pelawak, kita-kitanya. Pelawak bawain materi siapa aja gitu, materi diulang-ulang, ya udahlah gitu. Kalau dulu kan masih ada Idealis, gue bikin materi susah-susah nih gitu, pasalnya diambil sama orang gitu. diambil Mongol. Iya, sering gitu-gitu. Nah dulu tuh gue juga sering kan materi diambil sama orang, misalnya dibawain sama penonton, stand up, terus dibawain lomba apa segala macam. Dari dulu udah nggak mikirin kesalnya, mikirinnya karena ya udah lu bawain aja materi gue mah dibawain gampang, tapi lu bikinnya bisa nggak gitu. Kalau lu cuman bisa bawainnya doang, ya lu nggak bakal jadi segua juga gitu. Kalau lu nggak bisa bikinnya mah percuma. Kalau cuman buat seru-seruan di 1-2 acara mah ya udahlah, bawain aja. Nggak akan bikin orang jadi kaya juga lah. Iya, lu nggak akan ngelewatin gue juga gitu kalau bawain materi gue mah. Gitu, akhirnya mikirnya gitu, lebih mikirnya lebih santai aja. Cuma sekarang dokumentasi akhirnya. Kalau mau bikin show gitu, kan banyak materi yang 1 beat itu 15 menit. Itu kan makanya biar tidak ada kata atau pembahasan yang kelewat kayak Kang Soleh biasanya. Iya. Itu didokumentasikan di tulisan saya. Oh, kalau ngomongin istri nangis tuh openingnya ini, closingnya ini nih gitu. Ya gua nggak bisa nulis. Dan saya kan materi itu nggak akan saya bawa kemana-mana. Di situ Jadi doang. cuma di show doang. Oh. Jadi saya buka lagi tuh tahun depan gitu. Dan lupa pasti. Ngomongin materi komentar netizen, komentarnya apa aja waktu itu ya gitu. Terus zaman sekarang ada yang masih relate nggak kalau dibukanya tahun ini gitu. Benerin lagi, diapalin lagi gitu. Karena kalau nggak ditulis emang skip kan. Ya lu mah bisa nulis, gua nggak bisa nulis. Kan nyewa ada penulis. Gua nggak bisa gua. Kan di hahaha penulis semua itu. Tapi gua nggak bisa bawain materi orang. Iya nggak bisa boy. Nggak bisa gua. Pernah gua waktu itu ada job, gua minta tulisin sama Bene. Kalau dibaca kayaknya bagus, gitu gua deliverynya nggak bisa. Enggak, jadi materi Kang Soleh yang udah di ini kan ada videonya di transkrip. Gua aja nontonnya males, capek.
orang lain suruh. Belum gue edit itu juga kepanjangan. Tapi jadi digital download gak? Nggak mau gue. Kenapa? Kayaknya materinya lebih ngepop dah kalau yang dibilang enak memang enak itu dibanding Majelis Tidak Alif. Kayaknya sih. Saya lebih aman gitu kalau mau dijual pun. Kayaknya nggak tahu, gue belum nonton lagi dari dulu. Capek. 3 jam 20 menit gue kan harus diedit dulu mana yang harus disensor, tapi gue capek nontonnya, males. Iya, yang nonton aja di situ capek, Kang. Orang pada mau kencing, orang mau ngapain, kagak bisa keluar. Oh, kagak tahu diri, Bang. 3 jam lebih. Ya kan gue jarang bikin begitu. Jadi yang penting direkam dulu. Iya. Masalah apa kelama atau enggak kan urusan ibu. Iya. Tapi bagus, gimmicknya bagus. Seru lah itu. Tapi kalau menurut lu ya, yang bikin komika bagus tuh apa? Kalau kata Panji sih, yang bakal kelihatan, yang bakal bertahan itu biasanya sih komika yang udah kenal dia siapa sebelum stand up, sebenarnya gitu. Jadi pas lagi stand up tuh udah nggak ikut-ikutan orang, jadi udah jelas karakternya, visi misinya mau ngapain stand up tuh gitu. Lu udah begitu? Gue justru stand up dulu baru kenal gue, cuman untungnya ya itu karena gue di stand up Indo Bogor kan kalau belum bagus belum boleh keluar dulu, belum boleh open mic di luar tuh nggak boleh, jangan bikin malu gitu. Nah jadi pas gue lagi bertumbuh berproses tuh nggak ada yang tahu gue juga. Pas gue udah keluar tuh ya udah muncul lah Ridwan yang belagu, yang apa. Jadi lu tuh yang seperti apa diri lu tuh? Yang begini aja, nggak peduli orang. Ya urusan lu gitu. Gue sih nggak peduli. Dan itu gara-gara lu stand up lu baru tahu bahwa karakter gue tuh begitu. Iya, kayaknya diperjelas dengan materi-materi stand up gue. Kalau lagi observasi apa, kok kayak gue lebih ke bitter banget ya gitu, masalah orang tuh kayak jahat banget sih gue. Karena ternyata karakter lu tuh begitu. Iya, ternyata untuk memuji emang gue nggak segitunya. Gue kalau muji orang biasanya harus ketemu orangnya. Gue jarang muji di sosial media gitu, Kang. Karena nggak penting aja sih gitu, muji orang di sosial media. Kayak, kontennya bagus banget, suka deh gitu. Kalau bagus ya udah bagus gitu. Tapi kalau jelek lebih sering gue umbar. Apaan sih nih gitu. Orang ceramah kok thumbnailnya tulisannya ustadznya lucu. Oh, kan akun-akun dia ya. Kenapa dia bilang dia lucu? Gitu. Baru kalau negatif lebih gampang untuk keluar dibanding pujian. Gara-gara apa menurut lu? Nggak tahu ya, bingung aja. Iya, latar belakangnya apa sehingga diri lu tuh seperti itu? Kagak tahu, Kang. Karena ya itu, karena ternyata dengan yang gue jalanin hidup kayak gini pun ya hidup gue aman-aman aja lah gitu. Jadi gue tidak berusaha untuk berubah gitu. Jadi dari dulu sebenarnya emang udah gini. Cuman dulu kayak ya gue nggak ada yang kenal, nggak ada yang lihat, jadi tindak tanduk gue nggak ada yang tahu. Kalau sekarang kan gue ngapain orang lihat ya, kok dia gini sih gitu. Tapi kalau bikin postingan lagi manggung mulu, ini manggung mulu sih di komenin gitu-gitu. Ya gue juga dulu bete gitu ya. Sekarang dulu juga bete ngeliat orang manggung mulu. Iya, sekarang kan ada manggungnya, masa gue nggak umbar sih gitu. Ya, giliran ada yang bisa diumbar ya umbar lah ya. Iya, jadi Instagram tempat pamer tuh enggak juga sebenarnya. Instagram tuh ya memang tempatnya gitu. Tempat lu punya apa ya udah kasih tahu orang. Tapi ada orang yang sempet maksudnya ngomong ke lu kok gitu sih, Min, lagu banget sih. Nggak ada, sampai sekarang kayaknya yang ngomong depan muka tuh nggak ada. Ya paling kalau ngomong-ngomong itu kayak Jawin, suka ngomong, oh lu diomongin lu gitu, Jawin. Lu gitu-gitu, dia kan emang kompor bocahnya. Iya, plus Jawin gaul sama banyak orang. Iya, jadi ke Jakarta ngumpul, mau kemana ngumpul gitu, ntar balik ke Bogor, oh diomongin lu gitu-gitu. Gue ya udah nggak apa-apa. Karena kata orang kan selama ngomongin masih di belakang mah ya udah cuekin aja gitu. Nggak pernah sakit hati? Enggak. Iya kalau bukan sakit hati ya, masih kepikiran mah masih komentar netizen aja tuh masih ada yang suka bikin kepikiran. Kayak gimana misalnya? Itu yang gua manggung terus nggak lucu itu kemarin, dia komen lagi ada di salah satu video gua talk show sama siapa gitu, ada wah kita pernah ngundang tapi nggak bagus, saya jadi diomelin gitu-gitu.
kepikiran apa kepikiran, Kok cuman sampai dendam berhari-hari gitu sih? makanya gitu. Kenapa mesti diumbar? Terus kata gue, udah kepikiran apa kepikiran, tapi ya yang nggak jadi sakit hati banget. Kepikirannya lebih ke, wah segitunya ya efeknya gitu. Wah ada ya orang sampai berpikir atau berperilaku seperti itu gitu. Atau ada ya orang komen sampai gitu banget gitu. Kayaknya dendam banget tapi di acara lain. Enggak, gue lagi di YouTube talk show konten gini ngobrol, Iya. terus dia komen di bawah. Oh, gue pikir di lu job yang lain. Enggak. Jangan-jangan nanti dia ninggalin komen juga nih di sini nih. Iya. Iya memang benar gua diomelin. Iya, maaf ya Mas ya kalau penampilan saya bikin anak diomelin. Tapi biasalah itu, yang namanya ngelawak pasti ada momennya nggak lucu. Iya. Ya nggak bisa apa ya gitulah kan. Ya sampai level Cak Lontong pun pasti ada yang pernah menganggap dia nggak lucu lah. Iya. Selera. Sebenarnya mah kalau mau pembelaan ya balik lagi, kalau waktu di Ditjen Pajak itu salah satu pembelaan gue adalah bukan cuman gue yang harus mencocokkan sama audiens, tapi panitia pun harus mencocokkan bintang tamunya sama audiens gitu. Iya. Biar nggak terlalu berat beban salah satunya. Iya kalau musik kan orang udah ngerti, nggak ngasih band yang hingar-bingar di acara yang terlalu kaku misalnya kan. Tapi kalau ngelawak pada belum ngerti kayak karakter kayaknya. Iya, maksudnya ya lu kalau butuh yang sopan, ya jangan undang gue lah gitu. Materi gue kan di YouTube juga gitu, sembarangan. Kalau udah tahu direktur yang nonton, ya kenapa gue? Ya gue mah ada kerjaan diterima gue mah. Tuh. Makanya kadang ada juga Kang yang ngontak tuh siapa nih, IO, orang perusahaannya atau bosnya gitu yang request gue. Kadang kalau yang requestnya itu IO, gamblingnya tuh lebih gede tuh. Ya karena belum tentu perusahaannya tahu lu kan. Iya, belum tentu orangnya suka gua atau tahu gua. Kalau yang ngundang perusahaan masih relatif lah gamblingnya, tapi yang ngundangnya udah bos tuh udah enak. Apalagi datang kita bosnya yang nyambut. Mas Ridwan, makasih ya udah dateng, ngobrol dulu, makan dulu. Lebih enak. Jadi gua pernah roasting di Telkomsel, roasting bos-bos. Tapi yang request bosnya. Jadi ya udah cair aja. Ya karena kalau udah bos tahu mah udah aman. Yang penting bos ketawa aja. Iya, kalau yang ngundang IO tuh udah beneran, aduh ini apa, suka apa enggak dikasih. Mas saya minta datanya dong, ini perusahaan apa sih sebenarnya? Aduh nanti ya saya mintain lagi ya, udah. Kalau sama karyawan masih enak, misalnya Bank Mandiri gitu. Mau tahu dong lagi ada apa nih di Bank Mandiri di divisi ini sekarang? Wah sekarang lagi ada bonus umroh nih mas kita, gitu. Pada ngincer umroh, jadi tahu infonya tuh lebih tepat sasaran kan? Ya materinya bisa relate. Iya, atau ada yang lagi dipindahin nih mas ke daerah sini gitu. Ada yang baru mas cantik gitu kan lebih spesifik gitu. Dan lu di YouTube juga kan sharing-sharing teori gitu ya? Sharing santai. Ya itu kan teori kan, maksudnya kan sharing santai itu. Lu berbagi. Iya, awalnya tuh ini kan pola penulisan materi tuh makin kesini makin berkembang ya. Maksudnya kalau kita bikin polanya gitu lagi kan kitanya bosen, penontonnya juga belum tentu masih suka dengan cara seperti itu gitu. Kayak bikin rule of 3 1 2 3 biasa aja kan orang udah nebak kan. Iya. Akhirnya kita bikin 4 atau bikinnya cuma 2 tapi ditambahin apa segala macam. Nah, itu mendokumentasikan pola yang saya temuin ketika saya lagi bikin materi supaya nanti pas mentok bikin materi, nonton video itu lagi, saya jadi tahu oh bisa dengan cara ini ya bikin materi. Oh, itu buat diri lu sendiri juga. Iya, tadinya buat diri sendiri doang malah. Cuma karena gue simpen di HP kepenuhan memorinya, ya gue upload ke YouTube gitu. Nggak taunya ternyata ada yang merasa jadi dipermudah ketika pengen belajar stand up gitu. Oh ada cara ini, ada cara itu, ya udahlah dibikin buat gua dan buat yang lainnya juga gitu. Kemarin yang sharing santainya ada orang lain juga itu ya, apa sih, si Rio sama gue lihat yang baru tuh. Ali Akbar. Iya, ada yang memang ngobrol juga sama sesama komedian. Iya, jadi nanya gimana mereka bikin materi. Iya, atau yang ngobrol biasa aja seputar industri stand up atau industri komedi ini sih. Ya sharing-sharing aja. Jadi yang nonton tuh kan kebanyakan juga orang-orang yang baru pengen mulai. Dengan ngobrol kan dia jadi tahu perjalanan si orangnya dulu gimana sih gitu. Gitu aja sebenarnya mah. Dan lu sering dikira Den Dimas?
Apa kebalikannya? Iya, Den Dimas. Kalau lagi apa-apa yang ini Den Dimas. Sama ini Mobile Legend gamer. Oh, gua nggak tahu kalau itu. Gua nggak tahu. Kalau nggak tahu, yang gua sering lihat Dan Dimas yang kemarin aja kan, yang kasus kemarin ada yang ninggalin komen di sananya, iya nih dasar nih Dimas. Kasihan dia. Cuman Udah pernah ketemu langsung belum sih? belum Belum pernah ketemu langsung. pernah. Gue tuh tahu Den Dimas ya dari komentar-komentar netizen itu. Iya, dan dia juga kan tahu lu gara-gara sering dikomentarin, wah Ridwan Remin. Iya. Kalau Ridwan Kamil pernah interaksi. Eh, Ridwan Kamil dulu kan juga sering Ridwan Kamil, Ridwan Remin sama Ridwan Hanif, tiga. Iya, tiga Kalau Ridwan. komen, iya. Sama Ridwan Hanifnya belum, padahal di rumah Cik Abdel tuh ya rumahnya. oh di situ ya. Iya, Palapa. Tapi kalau Den Dimas belum. Kayaknya orang kaya ya dia mah ya. Orang kaya dia. Motor aja ratusan juta itu ya. Iya. Dia mah sebelum jadi YouTuber udah kaya lah intinya gitu. Iya, jadi bukan kaya dari YouTube ya. Jadi orang kaya main YouTube. Orang kaya main YouTube dan sekarang kaya lagi dari YouTube. Iya. Jadi gitu. Ya memang dasarnya kaya aja. Sekarang jadi kaya lagi. Jadi orang kaya kayaknya bisnis apa juga sukses ya kan. Kayaknya emang dia bangkrut juga nggak kerasa gitu. Ya kaya aja Iya, tetap. tetap kaya aja, tidak akhirnya jadi miskin. Kalau orang kaya. Ya orang kaya lah, rumahnya di Cipete. Oh iya. Gede lagi. Ya kan gue kan jadi nonton tuh videonya dia gitu, terus Oh, lihat, gara-gara lu penasaran. iya siapa sih gitu. Terus gue lihat motor-motornya, gue lihat harga-harganya aja mahal-mahal ya motor-motornya. Barang termahal yang lu beli dari hasil stand up selain rumah apa? Ya rumah sih kayaknya. Mobil kan dapet Oh, itu hadiah itu ya? hadiah gratis. Ini yang paling mahal tuh ijazah aja. Ijazah S1 tuh mahal. Hitung-hitung mah 25 juta mah ada tuh. Ya selebihnya mah gue bukan orang yang terlalu seneng jajan mewah sih, Kang. Oh, gitu. Paling beli PC gitu buat ngedit-ngedit, ya paling habis 20, 30 sama monitor. Beli kamera 20, 30 sama lensa gitu. Lu ngedit sendiri tuh YouTube? Ngedit sendiri. Ya gitu-gitu doang. Kadang pakai HP juga, pakai iPhone, makanya di Gmap saya juga pakai iPhone. Saya ngeditnya pakai iPhone. Gitu-gitu doang. Yang penting mah audio kan bagus. Iya. Sama potong-potongannya biar nggak terlalu lama aja. Kalau ada yang ada yang terlalu ini bahasannya terlalu sensitif atau kebanyakan opini, ya itu biasanya gua. Kenapa? Kalau lagi ngejelasin teori stand up terus kebanyakan opini gitu kayak oh dia komik-komik baru tuh sering gue lihat deh, kayaknya nggak penting nih ngomongin komik baru. Nggak enak gitu, kadang gue suka hapus. Lu takut menyakiti perasaan orang? Iya, kadang kan siapa aja bisa tersinggung kan, takutnya gitu. Jadi biar tetap ya udah ini kontennya edukasi aja gitu, nggak usah terlalu opini-opini di luar edukasinya gitu. Biar nggak ada konflik apa-apa juga gitu. Iya. Ya biar pesannya nyampe aja sih, kan saya mau nerangin tentang stand up gitu biar orang nggak kemana-mana juga mikirnya. Soalnya kalau lagi ngobrol, lagi apa. Jadi YouTube lu tuh sebagian besar tentang stand up ya? Iya, dulu sempat ada series juga bikin-bikin iseng. Kayak sketsa-sketsa gitu, 15 menit, 20 Sama siapa? menit. Itu sama Dani Belen, sama Fajar Nugrah, sama anak-anak Bogor. Kameramen, editornya orang Bogor. Waktu masih pada nganggur. Sekarang udah pada ada kerjaan jadi Sekarang terbengkalai. udah kerjaan. Dan itu emang tujuannya buat sama-sama belajar aja. Gue belajar nulis dan belajar acting kan. Karena kalau belajar acting di tempat acting kan nggak enak ya. Jadi sekalian aja nyoba langsung. Iya, belajar memproduksi juga, belajar ya promo segala macam. Apa judul mini series? Serba Salah series gitu. Oh, udah berapa episode itu? Cuman 6. Ada di YouTube lu berarti? Ada di YouTube saya. Iseng-iseng jadi nulis materi sendiri, acting sendiri, ngedirect sendiri, gaya banget. Ngedit, ngarahin sendiri. Silakan dicari lah di YouTube-nya Ridwan Remin. Iya, sisanya nggak terlalu ini main YouTube juga saya. Karena saya ngelihat orang-orang yang main YouTube dan sukses tuh memang kayaknya modalnya harus besar. Ya iya sih. Ya kan misalnya minimal ada kameramen, editor gitu. Ya iyalah, lu modal gede dapat gede. Iya, sementara saya ya nggak usah lah gitu-gitu. Saya punya manajer aja nggak mau, apalagi punya editor. Belum pernah ada yang ngajak lu jadi. Kalau di luar anak
di luar stand up ada kayak saya di lingkup artis gitu ya, orang-orang mau nggak dipegang, mau nggak, enggak. Kenapa enggak? Itu karena gue kan kerja nggak terlalu pengen ngambil Kang. Ya tapi kan itu masih bisa diatur juga ke manajer. Ya kalau kerjanya dikit ngapain pakai manajer? Kayak sekarang, sebelum gue nyicil rumah tuh gue target sebulan cuma satu kerjaan, satu stand up. Yang penting bisa hidup gitu Iya, ya. tapi satu stand up, sisanya ya mau podcast apa, iseng-iseng, satu dua mah cukup dan lebih itu segitu. Nah sekarang semenjak KPR 2 lah stand up. Jadi nggak banyak juga, nggak pengen kerja tiap hari. Kalau dulu awal-awal juara terus ngerasain stand up banyak karena pengen tahu rasanya aja. Sehari 2 kali stand up. Terus ternyata rasanya apa? Iya, nggak ada rasanya gitu. Cuman duitnya ya berasa. Cuman nggak jadi happy juga, saking cintanya stand up terus mau stand up tiap hari tuh nggak juga ternyata. Nggak jadi happy. Nggak jadi. Lu pikir bakal happy gitu dulu? Iya, yang wah gue stand up nih tiap hari gue bisa lucu terus nih di mana-mana, orang suka sama. Ya elah, biasa aja sih. Mau lucu mau nggak lucu juga kayaknya orang lupa sih, kecuali yang komen itu. Tapi saya juga kaget loh baca komennya. Oh masih ingat, gue baca namanya, iya sama sih namanya di kontak HP gue. Dia ninggalin komen di mana sih? Ada lah. Lu wawancara siapa? Ada, makanya lagi di wawancara gue. Dia komen gitu. Maaf lah. Mas, tolong dimaafkan ya Mas ya. Iya. Tapi emang nggak tahu ya, ya mungkin inilah, misalnya dia ekspektasinya sudah besar gitu. Ridwan Remi nih lucu nih, sering manggung corporate nih, gitu. Pas tampil di tempatnya, ya pada diem penontonnya. Tapi kalau gue boleh alibi ya, maksudnya di acara itu gue inget banget kenapa gue tuh tampilnya jelek kan. Selain jaraknya jauh. Itu mah yang ini. Oh, itu mah yang lobby. Pajak, iya. Ini mah di ballroom, tapi jaraknya jauh juga. Jaraknya jauh juga. Terus gua tampilannya opening, benar-benar opening. Jadi abis MC belum ada sambutan, belum apa. Tahu-tahu lu langsung stand up. Penonton tuh belum pada duduk semua. Masih ada yang baru masuk, ada yang jalan-jalan. Ya kaget juga tiba-tiba ngapain? Iya, secara fokus juga nggak bisa gitu. Terus gue juga materinya itu gue tampil sehari 2 kali tuh, siang udah tampil, malam tampil. Materinya tuh mirip padahal. Penontonnya juga mirip, cuman secara konsep acara itu acaranya kayaknya wording gitu. Orang baik lagi datang ke situ memang bukan buat cari hiburan, tapi buat datang, buat ngobrol sama kolega, bukan buat ngedengerin orang lucu. Iya, secara konsep juga udah bukan, nggak cocok, nggak mendukung stand up jadi bagus, kecuali gue calontong kali ya. Datang terus wah calontong gitu. Kalau gue kan nih pas masuk siapa gitu. Gitu. Jadi banyak faktornya Mas yang bikin saya tidak lucu. Kalau sekarang lebih banyak orang yang tahu lu apa enggak setelah ya sekarang kalau lu manggung korporat? Banyak yang tahu gue. Tapi kan sekarang panggungnya juga virtual kan. Iya. Yang tahu juga kru-krunya doang paling. Orang-orang korporatnya datang 2 orang 3 orang doang. Cuman ya lancar sih. Kang, soalnya corporate banyak ya. Yang di BI itu harusnya saya, Kang. Oh iya, yang itu ya, apa sih? Gue udah yang itu sih yang itu akhir kan, tahun kan si sama ini Ronald. Orang net kan, yang dulunya di net tuh, yang telkonya yang ngehubungin. Oh Kang, soalnya mah langsung ke Dipa ya. Iya, manajer. Iya. Saya mah ke saya, Kang. Iya, cuma itu ya tayang di YouTube. Sayanya agak milih-milih kalau tayang di YouTube. Kalau nggak peduli. Enak kalau Kang Soleh mah. Kalau saya mah materi masih sayang, Kang. Gara-gara tahun kemarin, tahun 2019, materi banyak yang tayang di YouTube, terus aduh kok gue jadi show kurang ya, padahal show tuh pengennya jadi tempat gue mempamerkan materi terbaru gue di tahun ini. Show itu cuma gara-gara udah dicicil 10 menit tayang di TV, 5 menit tayang di TV, ya lama-lama materinya habis nih yang baru gitu. Ya kalau gua mah materi show nggak akan mungkin tayang di TV soalnya. Semua materi show gua pasti nggak mungkin tayang di TV, makanya. Ya. Cuma itu akhirnya jadi ngakalin juga sekarang kalau diundang TV mau, tapi yang tematik banget. Misalnya? Kayak kemarin diundang Final Suci, temanya suci. Oh. Gua akan bikin materi sesuai tema, kan itu kan relate banget, penontonnya tahu suci gimana, gua juga tahu suci gimana, ya udah kita bikin.
ini di luar materi yang gue punya gitu, dan ini bukan materi yang bakal gue bawain di show gue juga. Cuma buat itu doang Ya gitu. udah event gitu, atau roasting DPR gitu kayak di TV One kemarin. Ya udah gue bikin materi roasting DPR, kita tahu masalahnya apa, DPR-nya gimana, jadi dah gitu, nggak akan gue dibawain di mana lagi ini, kecuali gitu. Kalau umum banget off air masuk YouTube tuh kalau nggak mahal sih gue nggak mau. Kan di YouTube juga yang nonton cuma orang situ doang. Iya, kadang ya memang kalaupun yang nonton jutaan juga nggak semua orang tahu juga ketika gue tampil. Cuman gue ngerasanya kayak ini udah pernah tayang YouTube ya, jadi insecure kan. Aduh udah tahu ada materinya nih kayak. Padahal belum tentu orang tahu. Iya. Iya, cuman gue mikir aduh nggak enak ya, udah tayang harus yang baru dong gitu. Apalagi kalau tampilnya ada acara-acara komunitas yang bingung gitu Kang. Kayak Jikomfes. Iya. Duh materi gue udah pada tayang lagi nih gitu. Enak ya jadi komika daerah mah. Belum pernah tayang. Iya materinya nggak ada yang tayang, acara komunitas lucu. Gue bingung. Ya makanya apa? Ya nggak usah terlalu mempedulikan lah. Iya, lama-lama ya sekarang gitu kalau ada yang ngundang beneran lu mau ngundang gue karena apa deh gitu. Kalau lu gambling gua nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ngincar uangnya juga maksudnya. Nanti tunggu nanti udah lu pindah rumah. Iya sih kayaknya Terus sih Cing Abdel juga cicilan, ngomong gitu sih. Terus lu harus beli furnitur apa Iya. segala macem. Pasti lu udah nggak mikirin target asal 2 job Iya cukup. kayak sebanyak-banyaknya ya, bisa sehari 3 sama 3 ya stand up ya. Ya apalagi nanti kalau lu udah punya anak, wah, Iya aduh. lu nggak akan mikirin gitu. Lu mikirin ada job ambil, ada job ambil, ada job ambil. Justru itu yang bikin gue tuh seneng stand up tuh itu, gue nggak perlu kerja sering-sering sebenarnya. Jadi kalau gue kalau kerja stand up sering-sering akhirnya waktu itu juga mikirnya gitu, gue ngapain ya stand up kalau tetap harus tiap hari kerja mah gitu. Bukannya gue stand up untuk menghindari kerja tidak tiap hari. Bini lu ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga sekarang di rumah. Awalnya kerja tapi di Bandung. Oh, Jadi setengah tahun nikah apa terus bulan puasa pas rumah udah jadi udah balik aja deh sih. itu lu kenal bini lu dari stand up? Stand up open mic Depok. Oh dia anak stand up Depok. Anak UI bukan. Oh, penonton. Iya penonton. Dia kuliahnya di UI. Nonton di open mic Depok pas gue lagi main ke Depok. Pas lu lagi open mic. Open mic. Jadi kan emang dulu gue sering sebulan sekali tuh pasti ke Depok atau kemana. Jadi sebulan di komunitas, materi udah punya 5 menit, keluar pamer. Biar ini Pamer skill. Jadi keluar pecah, kabur. Bulan depan lagi jalan gitu. ketemu di situ. Iya, jadi pas datang gue lucu, Pas pede. lagi lucu-lucunya. Iya, pede dong. Udah gitulah. Kenalan. Cuman gue juga mikirnya dia orang Depok, Kang. Taunya Bekasi. Oh. Pas main ke rumahnya naik motor jauh nih ya. Lewat Jalan Raya Bogor, terus ke UI kan. Akhirnya gue nggak pernah ke Bekasi sebelumnya, jadi lewat UI ke Pancoran gitu. Tuh gue jauh amat ini, di mana ini ya? Dari situlah kebikin materi pacaran Bogor Bekasi naik motor. Emang jauh sih. Kebayang sih tuh naik motor lagi. Iya. Tapi sekarang nih gara-gara kesengan naik mobil, naik motor udah nggak kuat kan. Capek. Iya ke Bogor aja kayak kena angin tuh. Ih kenceng amat sih angin gitu. Atau lu udah tua. Kayaknya ya. Mungkin. Di mobil kan anginnya tidak Iya, ujuk-ujuk ada gitu. Kalau naik motor tuh tiba-tiba, kenceng juga nih gitu. Ya lu udah ini berarti udah aura-aura orang kaya berarti. Iya, amin. Amin. Tapi di di keluarga gua nggak ada kayaknya yang Apa? kaya banget tuh. Iya, siapa tahu lu duluan. Iya. Tapi segini juga udah bisa ngelewatin pencapaian orang tua sih sebenarnya. Udah tenang hidup gua sih. Ya udah lebih baik dari kondisi orang tua lah ya. Iya secara finansial doang tapi ya udah baik. Ya secara pendidikan juga udah lebih gitu. Iya, dan semua gara-gara stand up. Gara-gara stand up makanya seneng banget lah stand up. Makanya tiap tahun bikin show di bulan Desember, tujuannya tuh biar gua tetap bisa cinta sama stand up gua kan. Oh. Bisa ngomong semaunya, sembarangan, materi kadang belum tentu jadi tapi ya gue pengen bawain aja.
cuma demi kecintaan pada profesi. Iya, jadi kan dari Januari sampai November tuh ngejob mulu, request mulu materinya. Terus kadang mau bawain materi lucu tapi kitanya udah nggak mau bawain gitu. Tapi materinya nggak ada lagi yang aman, adanya ini gimana dong? Nah pas di show itu udah materi-materi yang lucu tapi gue bosen nggak gue bawain udah. Jadi benar-benar idealisme. Iya, gue pengen ngomongin ini. Kadang juga gue waktu di Bandung aja gue 10 menit apa mengucapkan terima kasih doang dia. Ya show gue terserah gue lah. Mau LPM-nya kecil juga terserah gue. Kalau di gigs corporate kan nggak bisa yang gitu, harus beneran tertata gitu, dipikirin. Ribet. Udah lah, gue belum sholat asar. Ini tambah yang tadi sejam berapa Kang? Tadi 33. Ya sejam 45 menitan lah kayaknya sih ya. Tapi gue terima kasih udah ada di Iya. sini karena ini kan apa? Apa? Tempatnya orang-orang hebat nih. Oh, Ya. Soleh-solehin interview ada Andi Noya, siapa lagi tuh? Vincent. Ya silakan yang mau lihat apa YouTube-nya Ridwan Remin. Namanya Iya. Ridwan Remin dong. Ridwan Remin aja. Ya ada tuh kalau yang mau belajar stand up ke sana lah. Iya. Kalau ke Comika kan bayar, tapi kalau lu nonton Iya. itu kan gratis. Iya Kalau ke gratis. Comika bayar kan? Bayar. Tapi ada gratisannya juga di Comika. Oh, ada Ya gratisannya. gratisannya itu kalau nggak video gua, video Panji, Iya, iya. podcastnya Panji. Gitu. Sesuaikan kebutuhan aja. Ya silakan lah kalau mau belajar teori sama dia lah. Thank you, men ya. Terima kasih Kang Soleh.